Indonesia Raya. Untuk itu, hadirin dimohon berdiri. Silakan duduk kembali. Selamat pagi Celebes People, senang sekali saya Rafika Musaki Mawardi menyapa Anda secara langsung dari Darindra Hotel Makassar. Tepat di hari ini, hari Kamis 16 Maret 2023, dalam rangkaian acara Musrembang Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Makassar tahun 2024 dengan tema Percepatan Makassar Menuju Resilient City dengan Pertumbuhan yang Inklusif. Pemirsa, mungkin saat ini Anda menyaksikan di belakang saya bahwa rangkaian acara Musrembang ini sudah dimulai tepat pukul 9 pagi dan nantinya akan berakhir sekitar pukul 17 waktu Indonesia bagian tengah. Dan untuk rangkaian acara Musrembang ini dibagi menjadi 4 sesi, di mana sesi pertama adalah opening seremonial, kemudian di sesi kedua adalah presentasi pemaparan rancangan RKPD, sesi ketiga adalah sidang komisi, dan sesi keempat nantinya yang akan dilaksanakan pada sore hari yakni pleno hasil komisi. Dan mungkin juga Anda saksikan saat ini di sekitar saya, pemirsa, para peserta memadati ballroom ini dengan menggunakan setan batik. Nah, pemirsa, begitu marilah kita saksikan bersama-sama seluruh rangkaian Musrembang Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD Kota Makassar tahun 2024. Selamat menyaksikan. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidina wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat yang Engkau berikan kepada kami dan kepada kedua orang tua kami dan pendahulu-pendahulu kami, dan agar kami beramal soleh yang Kau ridai. Masukkanlah kami dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-Mu yang soleh. Ya Allah, perbaikilah keturunan-keturunan kami. Sesungguhnya kami bertaubat kepadamu dan kami menyerahkan diri kepadamu. Ya Allah, berilah kepada kami rahmat dari sisi-Mu dan lancarkanlah urusan kami sehingga urusan ini berhasil dengan baik dan sukses. Ya Allah, tidak ada yang mudah kecuali apa yang Engkau jadikan mudah, dan Engkau menjadikan yang sulit menjadi mudah. Ya Allah, mudahkanlah urusan kami dan berilah kami petunjuk dan rahmatilah kami dengan rahmat-Mu
Ya Allah yang paling pemurah. Ya Allah, curahkanlah atas kami kesabaran dan teguhkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Ya Allah, berikanlah kepada kami rasa takut kepadamu yang menjadi penghalang antara kami dan antara dosa-dosa dan maksiat kepadamu. Ya Allah, berikanlah kami ketaatan kepadamu yang menyampaikan kami kepada surgamu. Ya Allah, berikanlah keyakinan kepada kami yang menjadikan segala kesulitan dan hambatan itu menjadi ringan dan mudah. Ya Allah, jagalah pendengaran kami, penglihatan kami dan kekuatan kami selama kami masih hidup. Jadikanlah semuanya ini menyertai kami sampai kami meninggal dunia. Ya Allah, jadikanlah perlawanan kami terhadap orang yang berbuat aniaya kepada kami. Dan tolonglah kami atas orang-orang yang menganiaya kami. Janganlah Engkau menjadikan musibah di dalam agama kami. Dan janganlah Engkau menjadikan dunia perhatian kami yang paling besar. Ya Allah, janganlah Engkau menjadikan berkuasa atas kami orang-orang yang tidak takut kepadamu dan tidak mengasihani kami. Ya Allah, perbaikilah orang-orang yang memegang kekuasaan di antara kami. Berilah petunjuk kepada mereka melakukan apa yang Kau cintai dan Kau ridai. Ya Allah, mudahkanlah urusan mereka di dalam memperbaiki negeri dan rakyat. Ya Allah, kami menitipkan kepadamu negeri kami dan semua negeri-negeri kaum muslimin dari makar orang-orang yang jahat dan kezaliman orang-orang yang berbuat aniaya dan keburukan orang-orang yang hianat. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan jauhkanlah kami dan keturunan kami dari penyembahan berhala. Ya Allah, jadikanlah mereka mendirikan salat dengan baik. Jadikanlah perhatian manusia terhadap negeri kami dan berilah mereka rezeki agar mereka bersyukur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang sama kami hormati, sebelum dilaksanakannya musrembang kota pada hari ini, telah dilaksanakan kegiatan yang menyerap kebutuhan masyarakat di Kota Makassar melalui musrembang tingkat kelurahan, tingkat kecamatan hingga forum SKPD sekota Makassar yang telah dilaksanakan. Hari ini kita hadir bersama-sama untuk melaksanakan musrembang tingkat Kota Makassar yang akan mengakomodir kegiatan yang telah disepakati dan disetujui untuk program kerja tahun 2024. Untuk itu kami mengajak seluruh hadirin untuk menyaksikan highlight musrembang kelurahan persembahan tim media Bapeda Kota Makassar.
wabarakatuh. Nama saya Asir, perwakilan dari Forum LPM Kecamatan Bintana. Oke teman-teman, alhamdulillah dengan adanya kegiatan musrembang ini dapat dirasakan oleh masyarakat bahwa ya baik dalam pembangunan infrastruktur maupun non infrastruktur. Maka dari itu dengan adanya program ini saya berterima kasih kepada pemerintah kota, dalam hal ini Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota, itu selalu memikirkan masyarakatnya, terkhusus di bidang infrastruktur maupun non infrastruktur. Mungkin itu dari saya, dan mudah-mudahan beberapa program yang diusulkan melalui musrembang, mulai dari tingkatan remuk RT RW, tingkat kelurahan sampai tingkat kecamatan dan tingkat kota dapat realisasi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus yang meriah untuk tim media Bapeda Kota Makassar. Baik Bapak Ibu yang sama kami hormati, selanjutnya laporan Ketua Panitia Pelaksana. Kami silakan kepada Kepala Bapeda Kota Makassar, Bapak Helmi Budiman, SSTP MM. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat dan yang kami banggakan, Bapak Gubernur Sulawesi Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten, Bapak Wali Kota Makassar yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Daerah Kota Makassar, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil Makassar, Kepala Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Makassar, pimpinan DPRD beserta seluruh anggota DPRD Kota Makassar, seluruh tim ahli Wali Kota Pemerintah Kota Makassar, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar beserta rombongan, Ketua Dharma Wanita Kota Makassar beserta rombongan, para asisten, staf ahli wali kota, kepala perangkat daerah, kepala bagian, direksi perusahaan daerah lingkup pemerintah Kota Makassar, badan pengawas perusahaan daerah lingkup pemerintah Kota Makassar, dan camat se-Kota Makassar. Para delegasi kecamatan se-Kota Makassar, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, perwakilan NGO, LSM, organisasi masyarakat, asosiasi profesi se-Kota Makassar, para media, dan seluruh para peserta undangan Musrembang Kota Makassar tahun 2024. Pelaksanaan Musrembang RKPD ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 94 yang menyebutkan bahwa Bapeda melaksanakan dan mengkoordinasikan Musrembang RKPD dan dilaksanakan paling lambat pada minggu keempat bulan Maret. Maka melalui kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami melaporkan beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Musrembang RKPD Kota Makassar tahun 2024. Pertama, untuk dasar pelaksanaan kegiatan. Pertama, untuk Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sampai dengan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 123 Tahun 2022 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Makassar tahun anggaran 2023. Yang kedua,
Tujuan pelaksanaan Musrembang RKPD adalah untuk membahas rancangan RKPD dalam rangka menyepakati permasalahan pembangunan daerah dan prioritas pembangunan daerah Kota Makassar, menyepakati program kegiatan, subkegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja, serta lokasi pelaksanaan kegiatan, penyelarasan program dan kegiatan, pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi, dan yang terakhir klarifikasi berkaitan dengan program dan kegiatan yang merupakan kewenangan kota dengan program dan kegiatan kelurahan yang diusulkan berdasarkan hasil musrembang kecamatan. Yang ketiga, berkaitan dengan output. Output yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan pada hari ini adalah menyepakati penyelarasan serta klarifikasi program dan kegiatan yang diusulkan berdasarkan hasil musrembang kecamatan dengan program dan kegiatan atau subkegiatan SKPD. Dan yang kedua, berkaitan dengan berita acara kesepakatan hasil musrembang RKPD tahun 2024 yang kemudian akan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan. Yang keempat, berkaitan dengan peserta. Musrembang RKPD tahun 2024 pada hari ini dihadiri oleh 800 orang peserta yang berasal dari berbagai unsur pentahelix, mulai dari akademisi, praktisi, komunitas, pemerintah, dan media. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan ini akan dilaksanakan pada hari Kamis, bertempat di Hotel Rindra, Jalan Metro Tanjung Bunga, nomor 2, Nusantara Hall. Demikian laporan ini kami sampaikan dan mohon kesediaan Bapak Wali Kota Makassar atau yang mewakili untuk memberikan arahan sekaitan dengan arah rencana kerja pembangunan daerah Kota Makassar. Sekaligus kami mohon pula kesediaan Bapak Gubernur Sulawesi Selatan atau yang mewakili kiranya dapat memberikan sambutan sekaligus membuka acara rencana pembangunan pemerintah daerah Kota Makassar atau Musrembang RKPD Kota Makassar tahun 2024. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peduli Ki, salam Ki. Bapak Ibu yang sama kami hormati, di acara Musrembang tingkat Kota Makassar di tahun 2023 ini, Wali Kota Makassar akan menyapa kita semua melalui video berikut ini. Saya Muhammad Ramlan Pomanto, Wali Kota Makassar, mengucapkan selamat atas terselenggaranya Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrembang RKPD Kota Makassar dengan tema percepatan Makassar menuju Resilient City dengan pertumbuhan yang inklusif. Semoga Musrembang kali ini mampu melahirkan ide-ide dan gagasan untuk membangun Kota Makassar yang berdaya tahan tinggi dan lebih sejahtera di masa yang akan datang. Kami mohon maaf, kami tidak bisa hadir berkumpul bersama kita semua karena saya bertugas di Tanah Toraja bersama dengan saudara-saudara kita di Tanah Toraja, dan saya mendoakan Musrembang ini menjadi kekuatan ide bagi kita untuk mengakumulasikan semua inspirasi dan aspirasi kita agar membangun Makassar yang berdaya tahan tinggi baik secara ekonomi, kesehatan, dan sosial. Peduli salamaki, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang sama kami hormati, selanjutnya bersama-sama kita akan mengikuti sambutan Gubernur Sulawesi Selatan yang akan disampaikan oleh Asisten 3 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Kami silakan kepada Bapak Toto Taurangginang dengan hormat disilakan. Sebelum membacakan sambutan tertulis Bapak Gubernur Sulawesi Selatan, izinkan saya menyampaikan salam hangat beliau sekaligus permohonan maaf karena pada kesempatan ini beliau tidak sempat hadir bersama-sama dengan kita. Sehubungan beliau masih berada di luar negeri dalam kunjungan dinas. Dan kepada saya ditugaskan untuk mewakili beliau dan membacakan sambutan Gubernur Sulawesi Selatan pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan
tahun 2023 dalam rangka penyusunan RKPD Kota Makassar tahun 2024 yang lengkapnya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Wali Kota Makassar yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Kota Makassar, yang saya hormati Ketua dan anggota DPRD Kota Makassar, yang saya hormati para jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Makassar, yang saya hormati anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Daerah Pemilihan Kota Makassar, yang sama saya hormati Sekretaris Daerah Kota Makassar bersama jajaran Kepala Perangkat Daerah, yang sama saya hormati para Kepala Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan atau yang mewakili, para camat dan lurah sekota Makassar yang kita banggakan, yang sama saya hormati para tokoh masyarakat, akademisi, wakil organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat, insan pers dan hadirin peserta musrenbang yang sama saya hormati. Mengawali sambutan ini, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberikan kesehatan untuk mengikuti pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Kota Makassar tahun 2023 dalam rangka penyusunan dokumen RKPD tahun 2024. Secara khusus saya ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi serta penghargaan yang tinggi kepada Wali Kota Makassar dan seluruh pemangku kepentingan atas segala dukungan, kontribusi, dan sinergitasnya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam mewujudkan Sulawesi Selatan yang lebih sejahtera. Hadirin peserta musrenbang yang berbahagia, musyawarah perencanaan pembangunan yang kita laksanakan hari ini merupakan forum dialog antar seluruh pemangku kepentingan sekaligus penyampaian rancangan RKPD tahun 2024 yang memuat kebijakan, program dan kegiatan strategis serta indikatif pembiayaan yang bertujuan untuk penyelenggaraan serta sinkronisasi program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi dan prioritas nasional serta melakukan verifikasi program dan kegiatan yang diusulkan berdasarkan kewenangan sesuai hasil musrenbang. Penyusunan dokumen RKPD merupakan bentuk perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan dengan berorientasi pada proses melalui pendekatan teknokratif, partisipatif, politis, top down dan bottom up. Disinilah peran musrenbang yang memastikan bahwa arah kebijakan mulai dari pemerintah dipadukan dengan kepentingan masyarakat dari bawah, mulai proses yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dengan mempertimbangkan aspek politis tanpa meninggalkan kaidah keilmuan. Dengan pendekatan ini diharapkan tercipta kerjasama yang kuat antar perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam rangka bersinergi dan berbagi peran dalam menjalankan program atau kegiatan prioritas pembangunan di suatu daerah. Hadirin peserta musrenbang yang berbahagia, patut disyukuri bahwa kondisi ekonomi Sulawesi Selatan tahun 2022 menunjukkan perbaikan yang signifikan dibandingkan tahun 2021. Secara umum, gambaran kondisi ekonomi makro Sulawesi Selatan tahun 2022 sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan tahun 2022 pada triwulan 3 sebesar 5,67%, meningkat dari tahun 2021 4,65%. Namun demikian, angka ini lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi nasional 5,72% dan merupakan urutan ke-15 tertinggi secara nasional. Sulawesi Selatan berperan terhadap perekonomian nasional triwulan 3 sebesar 3,26%. Peningkatan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan tahun 2022 utamanya didukung dari lapangan usaha pembangunan dan penggalian sebesar 17,07%. Diikuti usaha konstruksi sebesar 9,81% dan usaha akomodasi makan minum sebesar 8,38%. Sedangkan terdapat 3 lapangan usaha yang mengalami kontraksi, yaitu administrasi pemerintahan,
minus 4,86%, transportasi pergudangan minus 3,52%, dan jasa keuangan dan asuransi 3,24%. Hal ini menunjukkan bahwa setelah melewati keterpurukan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19, Sulawesi Selatan bertumbuh dengan dukungan sektor pertambangan dan penggalian, sektor konstruksi, dan sektor akomodasi dan makan minum. Untuk memicu pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, harus dibarengi dengan pelaksanaan program-program recovery ekonomi, khususnya pada 3 sektor yang mengalami kontraksi tersebut. Selanjutnya, tingkat kemiskinan Sulawesi Selatan pada September tahun 2022 sebesar 8,66% atau naik 0,03% terhadap Maret tahun 2022 dan naik 0,13% terhadap September 2021. Atau jumlah penduduk miskin pada September 22 tahun 2022 sebesar 782.000 orang, naik 4,9.000 orang terhadap Maret tahun 2022. Namun demikian, capaian tersebut masih lebih baik dibanding dengan tingkat kemiskinan nasional sebesar 9,57% pada semester September tahun 2022. Tingkat pengangguran terbuka turun 1,21% dari 5,72% pada tahun 2021 menjadi 4,51% pada tahun 2022. Indeks pembangunan manusia pada tahun 2022 berada pada tingkat 11 nasional sebesar 72,82 atau meningkat 0,58 poin dari 72,24 pada tahun 2021. Ketimpangan pendapatan masyarakat yang digambarkan melalui Gini ratio pada September 2022 sebesar 0,365 atau turun 0,12 poin terhadap Gini ratio pada September 2021. Hadirin peserta musrenbang yang saya hormati. Implikasi Pilkada serentak tahun 2022, sejumlah daerah otonomi tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada tahun 2022 atau 2023. Sejumlah daerah otonomi diisi dengan penjabat gubernur, bupati atau wali kota yang sejak tahun 2022 sampai 2023 sampai dengan pelantikan kepala daerah hasil Pilkada serentak tahun 2024. Sebagaimana amanat Instruksi Mendagri nomor 52 tahun 2022 tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2023, pada bagian ke-1 mengamanahkan bahwa gubernur, bupati, wali kota yang masa jabatannya berakhir tahun 2023 agar menyusun dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah untuk tahun 2024 tahun 2026 yang selanjutnya disebut RKP, Rencana Pembangunan Daerah atau RPD tahun 2024-2026, dan memerintahkan seluruh perangkat daerah untuk menyusun rencana strategis perangkat daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu dari beberapa provinsi di Indonesia yang periode kepala daerahnya berakhir tahun 2023 sehingga wajib menyusun RPD sebagai pengganti rencana pembangunan jangka menengah daerah yang akan menjadi panduan dalam penyusunan RKPD 2024 sampai dengan ditetapkannya kepala daerah hasil Pilkada serentak atau sampai terbitnya Perda tentang RPJMD. Adapun kabupaten kota di Sulawesi Selatan yang juga menyusun RPD karena masa jabatan berakhir tahun 2022 atau 2023 sebanyak 9 kabupaten, yakni Takalar, Sidrap, Palopo, Bantaeng, Bone, Parepare, Enrekang, Jeneponto, dan Sinjai. Prioritas pembangunan di Sulawesi Selatan tahun 2024 merupakan agenda tahun pertama pembangunan pemerintah daerah yang ketahanan pangan nasional dan membangun sistem perlindungan sosial secara terpadu. Bapak Ibu hadirin peserta musrenbang yang berbahagia, sehubungan dengan hal tersebut maka ditetapkan tema pembangunan daerah tahun 2024 yakni peningkatan pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan yang inklusif dengan prioritas pembangunan sebagai berikut.
Satu, peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif. Kedua, peningkatan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata. Yang ketiga, peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah. Yang keempat, peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata. Yang kelima, pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan. Adapun target kinerja pembangunan Sulawesi Selatan secara makro pada tahun 2024 adalah pertumbuhan ekonomi sebesar 5,23 sampai 6,71%, tingkat kemiskinan sebesar 8,31%, tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,24%, indeks pembangunan manusia sebesar 74,02%, Gini ratio sebesar 0,361 dan PDRB per kapita sebesar 70,7 juta rupiah. Untuk mencapai target tersebut dibutuhkan kerja yang fokus dan terkoordinasi antar semua sektor pelaku pembangunan dengan selalu mengedepankan kepentingan masyarakat dalam setiap pelaksanaan program. Hal terakhir yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini adalah bahwa program dan kegiatan yang telah kita rencanakan ini agar dapat dipercepat pelaksanaannya sehingga hasil kegiatan dan manfaatnya bisa dirasakan lebih cepat oleh masyarakat. Peserta musrenbang yang saya hormati, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan dan saya mengucapkan selamat atas pelaksanaan musrenbang dalam rangka penyusunan RKPD tahun 2022. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkati dan melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman. Terima kasih kami ucapkan kepada Asisten 3 Bidang Administrasi Provinsi Sulawesi Selatan yang mewakili Gubernur Sulawesi Selatan di kesempatan hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Baik hadirin yang sama kami hormati, selanjutnya bersama-sama kita akan menyimak pokok-pokok pikiran dari DPRD Kota Makassar yang akan disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Makassar. Kami silakan kepada Ibu Insinyur Haja Andi Suhada Sapaili. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Gubernur Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Bapak Asisten 3, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Makassar, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar Ibu Indira Yusuf Ismail, Sekretaris Daerah, Tim Ahli Pemerintah Kota, para asisten, para staf ahli wali kota, dan Kepala Perangkat Daerah di jajaran pemerintah Kota Makassar. Yang terhormat juga Ketua Asosiasi LPM, Ketua FKLPM Kecamatan, serta seluruh Ketua LPM Sekota Makassar, Bapak Ibu dan undangan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Makassar tahun 2023 yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah dan rahmat-Nya pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang Kota Makassar tahun 2023 yang mana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Sebelum sampai pada agenda pokok, izinkan saya atas nama DPRD Kota Makassar mengucapkan
Marhaban ya Ramadan, selamat menyambut bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Semoga di bulan Ramadan nanti kita selalu senantiasa diberikan kekuatan, ketabahan dan kesabaran hingga kita selalu menjadi muslim yang baik dan berusaha untuk terus selamanya menjadi lebih baik. Dan semoga kita selalu menjadi insan-insan istiqomah yang kembali fitrah. Amin. Kegiatan musrembang ini memiliki peran dan poin strategis dalam penyampaian dokumen hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD yang merupakan daftar permasalahan pembangunan berupa saran dan pendapat yang didasarkan pada risalah rapat, penyerapan aspirasi melalui reses, dengar pendapat dengan mitra kerja perangkat daerah dan kunjungan dewan serta telah disinkronkan dengan prioritas pembangunan. Hadirin yang saya hormati, DPRD Kota Makassar mengucapkan terima kasih dan menyambut baik diselenggarakannya agenda Musrembang Kota Makassar tahun 2023 yang merupakan tahapan dalam penyusunan RKPD Kota Makassar tahun 2024. RKPD disusun sebagai penjabaran RPJMD Kota Makassar tahun 2021 hingga 2026 yang disesuaikan rencana kerja pemerintah atau RKP dan program strategi nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan rencana pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan 2024-2026. Hadirin yang saya hormati, penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD didasarkan pada Permendagri nomor 86 tahun 2017 pada pasal 153. Disebutkan bahwa kaidah perumusan kebijakan rencana kerja pembangunan daerah atau RKPD pada huruf K di mana penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Pokok-pokok pikiran DPRD tersebut diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas real anggaran. Risalah rapat sebagaimana dimaksud adalah dokumen yang tersedia sampai dengan saat rancangan awal disusun dan dokumen tahun sebelumnya yang belum ditelaah. Selanjutnya, hasil telah pokok-pokok pikiran DPRD dirumuskan dalam permasalahan pembangunan. Penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD merupakan amanat perundang-undangan dalam perencanaan pembangunan daerah untuk penyempurnaan rancangan RKPD yang nantinya menjadi dasar dalam penyusunan KUA PPAS APBD Kota Makassar. Dihadapkan dalam Musrembang RKPD Kota Makassar tahun 2023 dapat memformulasi dan meminimalisir perbedaan pandangan antara harapan dan aspirasi rakyat dengan program yang telah dicanangkan oleh pemerintah daerah serta mampu meminimalisir inefisiensi yang disebabkan oleh duplikasi kegiatan di lapangan. Kegiatan ini berfungsi untuk menyelaraskan rancangan RKPD dengan usulan dari masyarakat melalui setiap tahapan musrembang, di mana di dalamnya terjadi proses harmonisasi antara pemerintah dan pemangku kepentingan. Sekaligus untuk mencapai kesepakatan mengenai prioritas kegiatan pembangunan yang dilaksanakan tahun 2024. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, DPRD tentunya tidak akan bisa sendiri menyelesaikan tugas dan fungsinya secara mandiri. DPRD memerlukan support sistem yang baik dan terstruktur serta kredibel dalam menunjang fungsi dan kinerjanya. Untuk membantu serta memperlancar kinerja dari anggota DPR, maka Sekretariatan Dewan adalah support sistem yang diberikan eksekutif untuk memperlancar kerja dan kinerja anggota DPRD. Salah satu bentuk nyata support sistem yang diberikan Sekretariat Dewan adalah dengan mengembangkan
aplikasi Jamma atau Ajang Aspirasi Masyarakat Makassar dan Erota Elektronik Reses oleh kita sebagai penjembatan masyarakat DPRD dalam hal penyampaian laporan atau aspirasi. Bapak, Ibu, serta hadirin yang berbahagia, sebelum saya menyampaikan pandangan-pandangan yang berasal dari fraksi dan komisi, terlebih dahulu saya akan menyampaikan hasil reses terkait permasalahan pembangunan yang dihadapi saat ini, di mana secara umum dalam pokok-pokok pikiran dari masing-masing unsur pimpinan dan anggota DPRD Kota Makassar tersirat harapan masyarakat untuk mendapatkan perbaikan terhadap sarana dan prasarana infrastruktur serta perbaikan layanan publik. Tugas kita sebagai pengambil kebijakan adalah melakukan koordinasi, mengkomunikasikan dan mensinergikan upaya strategis dalam memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, terutama terkait pelayanan dasar yang masuk dalam standar pelayanan minimal atau SPM. Dalam kesempatan ini, DPRD Kota Makassar menyampaikan pandangan-pandangan yang berasal dari seluruh fraksi DPRD Kota Makassar. Pokok-pokok pikiran dari masing-masing unsur pimpinan dan anggota DPRD Kota Makassar yang tersebar di 5 pemilihan atau 5 dapil yang terdiri dari Dapil 1 mencakup Kecamatan Ujung Pandang, Makassar dan Rapocini. Dapil 2 meliputi Kecamatan Kepulauan Sangkarang, Wajo, Ujung Tanah, Talo dan Bontoala. Sementara Dapil 3 terdiri dari Kecamatan Tamalan Rea dan Biringkanaya, Dapil 4 Kecamatan Manggala dan Panakukang, dan Dapil 5 adalah Kecamatan Mamajang, Mariso dan Tamalate. Dari 5 dapil tersebut menghasilkan 9 fraksi. Adapun usulan pokok pikiran ke-9 fraksi DPRD Kota Makassar yang bersumber dari menu aplikasi SIPD RI tahun 2023 sebagai berikut. Saya akan menyebutkan tidak satu persatu tetapi berdasarkan usulan dari setiap fraksi. Pertama, fraksi Nasdem berjumlah 126 usulan, fraksi PDI Perjuangan berjumlah 80 usulan, fraksi Demokrat berjumlah 74 usulan, fraksi PKS berjumlah 72 usulan, fraksi Gerindra berjumlah 69 usulan, fraksi Nurani Indonesia Bangkit berjumlah 69 usulan, fraksi Partai Golongan Karya berjumlah 55 usulan, fraksi P3 berjumlah 55 usulan, fraksi PAN berjumlah 50 usulan. Dengan total keseluruhan berjumlah 650 usulan. Perlu kami sampaikan bahwa usulan-usulan di atas perlu untuk menjadi prioritas untuk dianggarkan melalui APBD Kota Makassar tahun anggaran 2024 baik pokok maupun perubahan. Kami sampaikan usulan-usulan hasil reses 50 anggota DPRD Kota Makassar menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kata sambutan ini. Para hadirin yang saya hormati, demikian pokok-pokok pikiran DPRD Kota Makassar yang dapat disampaikan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Kota Makassar tahun 2023 dalam rangka penyusunan RKPD tahun 2024 ini. Untuk itu diperlukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antara pelaku pembangunan baik itu pemerintah, swasta maupun masyarakat di daerah sehingga terwujud pembangunan yang berkelanjutan, terpadu, terarah dalam jangka panjang. Sedikit perlu saya sampaikan mewakili dari legislatif kepada para SKPD, tentunya juga pemerintah Kota Makassar. Kami minta supaya ini bukan sekedar sebagai lip service saja, Pak. Jadi kami turun reses itu memberikan sebagai jembatan antara pemerintah kota dengan masyarakat sehingga apa yang kami usulkan ini bisa diselenggarakan dengan baik, karena biasanya pokok pikiran kami dari tahun yang lalu tidak terakomodir di tahun yang bersangkutan, dan di tahun yang akan kita laksanakan juga biasanya tidak terakomodir. Ini menjadi perhatian tentunya untuk pemerintah Kota Makassar supaya kami juga
sebagai anggota dewan tidak dianggap cuma memberikan janji-janji saja, apalagi sudah menjelang tahun politik tahun 2024. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Makassar 16 Maret 2023, Ketua DPRD Kota Makassar, Rudianto Lalo Sarjana Hukum. Terima kasih kami aturkan kepada Wakil Ketua DPRD Kota Makassar. Baik Bapak Ibu yang sama kami hormati, di acara Musrembang tingkat Kota Makassar tahun 2023 ini, pemerintah Kota Makassar melalui Bapeda Kota Makassar memberikan reward di tahun 2023 kepada SKPD yang dinilai memiliki kualitas dokumen perencanaan yang terbaik. Untuk itu, kita akan mendengarkan pengumuman siapakah SKPD yang memiliki kualitas dokumen perencanaan yang terbaik. Untuk itu kami undang Asisten 2, Ibu Insinyur Haja Rusmayani Majid MSP, selaku Ketua Juri Dokumen Perencanaan Terbaik di tahun 2023 untuk mengumumkan siapakah SKPD yang mendapatkan yang terbaik di tahun 2023. Kami silakan dengan hormat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dan saya banggakan tentu yang mewakili Bapak Gubernur, Pak Asisten 3. Yang saya hormati Bapak yang mewakili Wali Kota, Pak Sekda, Ibu Ketua Penggerak PKK, Ibu Wakil DPR Kota Makassar, serta Forkopimda dan undangan yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Seperti tadi yang telah disampaikan bahwa Bapeda Kota Makassar telah melaksanakan kegiatan yaitu memilih SKPD OPD terbaik dari sisi dari sisi dokumen terbaik. Latar belakangnya ialah dalam upaya mendorong peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah, maka Bapeda Kota Makassar melaksanakan penilaian terhadap kinerja 50 perangkat daerah lingkup pemerintah Kota Makassar dalam hal perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, serta menetapkan perangkat daerah yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan penghargaan perencanaan pembangunan award. Renbang Award merupakan bentuk apresiasi pemerintah Kota Makassar kepada perangkat daerah dengan kinerja terbaik. Dari 50 OPD, baik itu SKPD dan kecamatan, maka pihak Bapeda telah mengkurasi dan memberikan hasilnya kepada tim juri untuk dinilai kembali. Adapun 8 nominasi, yaitu yang pertama, saya sebutkan dulu dari Kecamatan Panakukang. Yang kedua adalah Kecamatan Ujung Tanah. Yang ketiga adalah BPKAD Kota Makassar. Yang keempat adalah Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar. Yang kelima Dinas Catatan Sipil Kota Makassar. Yang ketujuh Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar. Dan yang kedelapan adalah Inspektorat. Dan dari hasil penjurian yang dilaksanakan pada hari Sabtu kemarin, maka ada 3 yang terbaik, 8-8-nya terbaik, tapi harus kita memilih 3 yang terbaik. Yang terbaik ketiga, juara 3 adalah Kecamatan Ujung Tanah. Kemudian yang kedua adalah Dinas Kesehatan Kota Makassar. Dan yang pertama ialah juara 1 adalah Inspektorat Kota Makassar. Demikian hasil penjurian ini dan tidak bisa diganggu gugat. Terima kasih. Mohon Ibu tidak meninggalkan tempat. Baik, kepada SKPD yang disebutkan namanya, mohon izin untuk dapat mengambil tempat. Yang pertama Inspektorat, yang kedua Dinas Kesehatan dan Kecamatan Ujung Tanah.
kita ikuti bersama sambutan Wali Kota Makassar yang akan disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Makassar. Kami silakan kepada Bapak Insinyur HM Ansar, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita hormati, yang mewakili Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Pak Asisten 3, Pak Toto. Yang saya hormati, Ketua DPRD Kota Makassar, yang dalam hal ini dihadiri oleh Ibu Wakil Ketua. Yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar, Ibu Indira Yusuf Ismail SE. Yang saya hormati Bapak Ibu Forkopimda Kota Makassar. Yang saya hormati berturut-turut dan Satrol Lantamal 6 dan Yomarahlan 4 Makassar, Pak Aris Moko, Aspreskop Au, Aspres Kosek, terlalu banyak ini. Yang saya hormati Bapak Ibu tim ahli pemerintah Kota Makassar. Yang saya hormati para asisten, staf ahli dan seluruh SKPD Kota Makassar. Yang saya hormati delegasi-delegasi dari kecamatan. Yang saya hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, NGO, LSM, organisasi masyarakat, asosiasi profesi se-Kota Makassar. Yang saya hormati Ketua Dharma Wanita Kota Makassar, Bapak Ibu para undangan, beserta musrembang RKPD Kota Makassar tahun 2024. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa syukurillah la haula wa la quwwata illa billah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama, terima kasih di Kota Makassar ini. Kemudian terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu Forkopimda dan hadirin hadirat, target yang jelas dan terukur sehingga nantinya outcome dan impact dapat terukur. Dan kami harap kepada para narasumber yang kami banggakan agar kiranya hal ini dapat menjadi perhatian dalam menyampaikan materi kepada para peserta musrembang RKPD pada pagi hari ini. Untuk itu dalam upaya akselerasi pemulihan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat, maka tema pembangunan RKPD Kota Makassar tahun 2024 yaitu percepatan Makassar menuju Resilience City dengan pertumbuhan yang inklusif. Bapak Ibu yang saya hormati, acara musrembang pada pagi hari ini dan kemarin baru saja kita melaksanakan, pemerintah kota baru saja melaksanakan kegiatan yang juga sangat strategis, yaitu rapat koordinasi khusus yang dihadiri oleh seluruh SKPD, pemerintah Kota Makassar, dan berbagai pihak, stakeholder, dan saya kira ini menjadi hal yang sangat baik untuk menjadi masukan acara kita pada musrembang pada pagi hari ini. Banyak hal yang kita dapat pada acara kemarin, misalnya bagaimana dengan infrastruktur, berbagai ahli, baik dari akademisi maupun praktisi telah memberikan masukan kepada kita. Kemudian bagaimana dengan SDM, saya kira SDM perlu mendapat perhatian agar
apa yang kita laksanakan demi masyarakat Kota Makassar dapat tercapai dengan baik. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian izinkan saya pada kesempatan ini menyampaikan beberapa informasi kegiatan-kegiatan pada tahun 2023 ini yang akan terselenggara di Kota Makassar. Yang pertama, insya Allah Hari Otonomi Daerah untuk tahun 2024 akan diselenggarakan di Kota Makassar, tepatnya pada tanggal 29 April yang akan datang. Seluruh kepala daerah, mulai gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia, belum pesertanya yang menyertai. Kemudian acara Apeksi juga akan diselenggarakan di Kota Makassar. Yang ketiga, ada pertemuan seluruh kepala staf Angkatan Laut sedunia. Kemarin saya dengan Pak Dan Lantamal 4 menjadi kekhawatiran beliau karena nanti delegasi datang bersama dengan kapal perangnya, kapal perang. Jadi diusahakan jangan sampai berdekatan kapal perangnya Amerika dengan misalnya dengan Cina atau dengan Rusia. Ini bahaya ini kalau berdekatan ini. Termasuk acara-acara nanti kalau di ruangan itu dihindari agar tidak terjadi gesekan-gesekan. Kemudian acara selanjutnya yaitu akan diselenggarakan di Kota Makassar juga, terpilih untuk penyelenggaraan Hari Korupsi Sedunia. Anti korupsi sedunia, ya. Anti korupsi. Ya. Seolah-olah kita pro dengan korupsi ya. Maaf, ya, anti korupsi. Kemudian ada pertemuan para ahli arsitek se-Asia di Makassar juga tahun ini juga. Kemudian acara yang luar biasa selama ini diselenggarakan yaitu ada F8 tahun ini juga insya Allah. Jadi saya sampaikan tadi ada kurang lebih 6. Ya, mudah-mudahan kegiatan ini bisa menjadi kontribusi yang terbaik untuk khususnya masyarakat Kota Makassar. Mari kita mengambil bagian daripada seluruh kegiatan itu, ya. Jangan kita menganggap bahwa acara itu acaranya orang, tapi itu adalah acara yang diselenggarakan di Kota Makassar, ya paling tidak membuahkan hasil yang positif bagi masyarakat Kota Makassar. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira demikian sambutan saya yang mewakili Bapak Wali Kota. Peduliki, salamaki, baik untuk semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali Kota Makassar, Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto. Mohon berkenan Sekretaris Daerah Kota Makassar untuk tetap di tempat. Selanjutnya persiapan pembukaan yang ditandai dengan penabuhan gendang tradisional Sulawesi Selatan. Kami undang dengan hormat yang mewakili Gubernur Sulawesi Selatan, Asisten 3 Bidang Administrasi Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Haji Tautoto Tanarangina Sarangalo MSI. Kami undang dengan hormat Wakil Ketua DPRD Kota Makassar. Kami undang dengan hormat Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar. Kami undang perwakilan dari Forkopinda Kota Makassar untuk berkenan naik ke atas panggung. Bersama-sama kita akan menyaksikan pembukaan yang akan ditandai dengan penabuhan gendang tradisional Sulawesi Selatan. Kami silakan Forkopinda yang mewakili Dandim 1408 BS, Polrestabes, TNI Angkatan Udara, Angkatan Laut, mohon izin, dan Denpom, dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama yang hadir, kami silakan. Baik, bersama-sama kita akan menyaksikan pembukaan musyawarah perencanaan pembangunan daerah Kota Makassar, rencana kerja pemerintah daerah
atau RKPD Kota Makassar tahun 2024. Hari ini akan resmi dibuka oleh Gubernur Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Asisten 3 bersama-sama dengan Wakil Ketua DPRD Kota Makassar. Kita hitung mundur. 3, 2, 1. Hari ini telah resmi dibuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Kota Makassar tahun 2024 yang disaksikan oleh kita semua, oleh yang mewakili Gubernur Sulawesi Selatan dan Wakil Ketua DPRD Kota Makassar. Baik, selanjutnya foto bersama. Kepala Bapeda Kota Makassar, mohon izin, kami silakan. Tiga, 2, 1. Terima kasih, kami silakan kembali ke tempat dan berikan aplaus yang meriah sekali lagi untuk kita semua. Terima kasih kami aturkan. Terima kasih. Oh, siap. Siap. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, berikut ini kita akan menyaksikan bersama-sama penanda tanganan berita acara Musrembang RKPD Kota Makassar di tahun 2024 secara simbolis. Kepada perwakilan yang kami sebutkan, mohon izin untuk dapat mengambil tempat. Kami silakan bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, sosial, dan inspektorat, Ketua Asosiasi LPM Kota Makassar dan perwakilan akademisi. Kami undang pada unsur pemerintah Kota Makassar, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Sosial, Kepala Inspektorat Daerah, untuk Ketua Asosiasi LPM yang diwakili oleh Bapak Jumail Mapiar SH, untuk perguruan tinggi atau hadir bersama-sama kita salah satu dari perguruan tinggi yang ada di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Kami silakan kepada Universitas Bosowa atas nama Bapak Zulkifli Maulana, Wakil Rektor 2. Mohon izin, kami silakan mengambil tempat. Dari Wisaid Rad, Bapak Barudin Solongi, Ketua Forum Belajar Anak Milenial Kota Makassar, Kamardi, dan mohon izin Ketua KONI Kota Makassar yang diwakili oleh Bapak Taslim Rashid, kami silakan mengambil tempat. Baik, kita saksikan bersama-sama penanda tanganan berita acara Musrembang RKPD Kota Makassar tahun 2024 dari berbagai unsur untuk pemerintah dan ketua asosiasi serta dari perguruan tinggi dan USAID, RAD, Ketua Forum Belajar Anak Milenial dan Ketua KONI Kota Makassar yang diwakili oleh Bapak Taslim Rashid. Untuk itu mohon izin kami silakan. Kami undang dengan hormat Kepala Bapeda Kota Makassar untuk menyaksikan penanda tanganan berita acara
Musrembang RKPD Kota Makassar di tahun 2024. Ini merupakan komitmen bersama, baik dari pemerintah maupun dari elemen masyarakat, serta dari perguruan tinggi yang ada di Kota Makassar, untuk sama-sama akan menyukseskan rencana kerja perangkat daerah Kota Makassar di tahun 2024 yang disaksikan langsung oleh Kepala Bapeda Kota Makassar. Saat ini kita saksikan bersama-sama Kepala Inspektorat juga melakukan penandatanganan berita acara. Yang mewakili dari Dinas Sosial, dari Dinas PU, dari Dinas Kesehatan, dari KONI Kota Makassar, Yusaid Rat hadir? Oke. Ketua Forum Belajar Anak Milenial? Ya. Oke. Ya. Kami silakan. Inilah perwakilan dari Dinas Pendidikan. Selanjutnya, Ketua Asosiasi LPM Kota Makassar yang diwakili oleh Pak Jumail Mapiar SH dan Kepala Bapeda Kota Makassar, Bapak Helmi Budiman SSTP MM, juga melakukan penandatangan berita acara. Dilanjutkan dengan foto bersama, posisi tengah. Mohon Bapak Ibu untuk berada di tengah-tengah, memberikan ruang. Iya. Satu, dua, tiga. Tiga, dua, satu. Semangat untuk mensukseskan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD tahun 2024. Baik, berikan aplaus untuk kita semua. Terima kasih, kami silakan kembali ke tempat. Baik Bapak Ibu yang sama kami hormati, acara selanjutnya istirahat. Kami memberikan waktu kepada seluruh peserta musrembang untuk istirahat kurang lebih 7 menit. Setelah 7 menit kemudian kami silakan untuk kembali ke tempat semula karena acara kita nantinya akan dilakukan pemaparan dari para pemateri yang alhamdulillah para pemateri kita juga sudah hadir bersama-sama kita dan kami harapkan 7 menit kemudian Bapak Ibu kembali ke tempatnya. Karena acara ini akan dilanjutkan dan akan dipandu langsung oleh moderator. Dan moderator kita pada kesempatan 7 menit ke depan adalah Ibu Salma Tajang yang akan memandu daripada pemaparan para pemateri. Akhirnya kami ucapkan selamat
Perwakilan teman-teman media, Mitra Pembangunan Kota Makassar, Ketua Penggerak PKK dan Ketua Dharma Wanita sempat hadir, tokoh perempuan, tokoh pemuda, para pemuka agama yang sempat hadir di tempat ini, dan tentu saja para organisasi profesi yang sempat hadir di tempat ini. Alhamdulillah, dalam waktu 1 jam 10 menit kita akan mengikuti sama-sama pemaparan dari keempat narasumber kita. Karena itu, untuk tidak membuang waktu atau demi efektivitasnya waktu, saya minta kepada Bapak hadirin sekalian untuk kemudian benar-benar fokus, karena Musrembang Kota Makassar untuk rencana kerja pemerintah daerah tahun 2024 merupakan sebuah forum strategis sebagaimana yang disampaikan tadi oleh perwakilan gubernur, wali kota, bagaimana ide dan gagasan, masukan dari Bapak dan Ibu semua bisa kemudian disampaikan ke forum ini. Proses Musrembang saya kira setelah dimulai tadi dan bahkan kita saksikan sama-sama, mulai rembuk warga, Musrembang kelurahan, kecamatan, forum SKPD, dan akhirnya hari ini forum strategis kembali lagi kita sama-sama lakukan, yaitu Musrembang tingkat kota. Karena itu, mari bersama-sama menyimak pemaparan dari narasumber kita yang sudah ada bersama kita. Ya, baik. Sebelum kita menyimak bersama-sama pemaparan dari ketiga pemateri yang sudah ada di hadapan kita, mohon kerjasama kita semua, teman-teman panitia, untuk mengarahkan seluruh peserta untuk kembali ke tempat duduknya semula. Kita akan menyaksikan dan menyimak bersama-sama pemaparan dari 3 narasumber kita. Untuk itu, teman-teman dari Bapeda selaku panitia pelaksana untuk mengarahkan seluruh peserta yang masih berada di luar. Setelah istirahat, waktu kita sudah diberikan 7 menit. 7 menit sudah selesai. Kami silakan seluruh peserta untuk kembali ke tempat duduknya semula. Karena acara ini adalah pemaparan dari ketiga narasumber yang akan dipandu langsung oleh moderator. Untuk itu, mohon kerjasama kita semua untuk tetap mengikuti acara ini sampai selesai, karena acara kita ini tetap dipantau oleh pimpinan kita, yaitu Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar. Demikian kami sampaikan, atas perhatian kita semua untuk mengikuti acara ini sampai selesai, kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya kami silakan kembali kepada moderator. Terima kasih atas kerjasama Bapak dan Ibu. Baik, dengan hormat saya persilahkan kepada Bapak Fidan Hussein, Asus Eshud MTMA, yang akan menyampaikan arah kebijakan pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024. Kami harapkan Pak bisa menyampaikan dalam waktu 10 menit. Waktu dan tempat dipersilakan. Jadi 10 menit barangkali nanti Bu, kalau sudah mendekati 7 menit, mohon disampaikan supaya bisa kita elaborasi ke belakang. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, pagi menjelang siang. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama saya ingin menyampaikan salam dari pimpinan kami, Bapak Insinyur Andi Darmawan Bintang, karena beliau pada hari ini sementara bersama-sama dengan Pak Gub lagi tugas di luar negeri, dan beliau
mengamanahkan kepada saya untuk memberikan paparan ini. Saya Fidan Azus, saya perencana di Bapeda dan melakukan kegiatan perencanaan sudah lebih dari 15 tahun. Bapak Ibu sekalian, musrembang yang kita lakukan kali ini merupakan ajang pertemuan antara pendekatan top down. Jadi kita melihat kebijakan di atas kita, maksudnya kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kemudian menyatukannya dengan bottom up. Tadi di awal musrembang kita sudah melihat bagaimana musrembang kelurahan yang disampaikan tadi oleh tim media Bapeda, itulah proses yang sudah dilewati. Kemudian kita juga sudah mendengar tadi penyampaian pokok pikiran dari DPRD. Jadi ada di situ proses politik, ada proses top down, bottom up. Kemudian apa yang kita lakukan itu merupakan dokumen perencanaan yang sudah disusun secara teknokratik. Nah, keempat itulah sebenarnya yang esensi dari sistem perencanaan pembangunan nasional, ya Undang-Undang 25 tahun 2004, itulah esensi dari situ. Bagaimana partisipasi masyarakat, bagaimana para pihak itu bisa menyepakati usulan-usulan program. Berikutnya. Saya akan mulai dengan kondisi makro Sulawesi Selatan, ini tidak lama. Jadi pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan ini di beberapa tahun terakhir itu dia agak menurun, tetapi dia kontraksi pada tahun 2020 karena akibat COVID. Nah, ketika COVID masuk, kita itu kontraksi sampai 0,71, tetapi kita kemudian naik sekarang hingga 5,09. Kemudian lapangan usaha yang meningkat di sini adalah di provinsi adalah pertanian, kehutanan dan perikanan. Nah, untuk share dari pertumbuhan ekonomi bisa kita lihat di layar bahwa sebenarnya Makassar ini memainkan peranan yang sangat penting ke Sulawesi Selatan. Di sini ada 34% share dari Makassar yang masuk ke Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian pertumbuhan yang paling tinggi di tahun 2022 itu adalah di Bantaeng. Ini merupakan, kalau di Indonesia ada 4 pertumbuhan ekonomi yang besar, itu mulai dari tiganya itu adalah daerah pertambangan, Morowali dan sekitarnya, kemudian juga Bantaeng. Bantaeng ini juga smelter dibantu dengan UMKM. Berikutnya, kemiskinan. Nah, tingkat kemiskinan ini menjadi prioritas utama sekarang. Jadi bagaimana kita bisa menurunkan kemiskinan, dan sekarang ini juga ya lebih mendetail lagi, kemiskinan ini masuk pada kemiskinan ekstrim. Apa itu kemiskinan ekstrim? Bahwa kemiskinan itu adalah orang-orang yang by name by address ini yang memang akses terhadap kesehatan, terhadap makan minum itu, air bersih itu sulit. Nah, inilah yang nanti didekati hingga tahun 2024 dengan instruksi Presiden nomor 4 tahun 2022. Berikutnya. Rasio Gini. Kalau rasio Gini kita ini masih di 0,365 dan ini menunjukkan perbaikan. Kemudian untuk di kabupaten kota, ini rasio Gini yang paling besar itu ada di Kota Makassar. Jadi ini ditengarai karena beragamnya lapangan usaha sehingga rasio Gininya ini menjadi besar. Berikutnya TPT. Nah, tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sulawesi Selatan ini 4,51 dan kemarin kita sudah melihat ini menyangkut tingkat pengangguran terbuka, itu banyak dari anak-anak SMK justru yang menganggur. Nah, ini yang menjadi persoalan, sehingga nanti kita di Bapelitbangda Provinsi sekarang ini lagi meneliti kenapa bisa ada vokasional yang awalnya memang kita arahkan itu untuk langsung masuk ke pekerjaan, justru itu yang menjadi
terbesar di dalam TPT ini, tingkat pengangguran. Nah, kemudian IPM, kalau IPM kita ini masih di angka 72,82 dan IPM ini dibentuk dari 3 komponen rata-rata lama sekolah, kemudian komponen angka harapan hidup dan komponen pengeluaran non konsumsi. Nah, di Sulawesi Selatan ini kita kesulitan di peningkatan IPM ini karena rata-rata lama sekolah. Dan ini memang butuh waktu yang lama untuk peningkatan IPM. Nah, untuk IPM di Makassar ini sudah masuk pada sangat tinggi di 83,32. Nah, saya masuk di prioritas pembangunan daerah. Bapak Ibu sekalian, pendekatan perencanaan itu adalah pendekatan bagaimana masalah dan potensi. Masalah yang dihadapi oleh pemerintah provinsi itu adalah menurunnya belum stabilnya pertumbuhan ekonomi. Akibat dari Covid tadi itu pertumbuhan ekonomi itu masih belum stabil. Kemudian terendahnya IPM Sulsel terhadap IPM nasional tadi sudah disampaikan. Masih tingginya angka kemiskinan. Kita di sini masih lumayan angka kemiskinannya. Kemudian tingkat pengangguran, ketimpangan pendapatan, kemudian tata kelola pemerintahan yang belum optimal, kemudian masih tingginya ketimpangan wilayah, belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Kemudian isu strategis global yang ada yang menjadi dasar dari penyusunan dan perencanaan adalah perang Rusia-Ukraina. Ini secara tidak langsung memang berhubungan dengan kita karena kita ini impor bahan dasar baja dan juga sereal ini dari mereka. Kemudian TPB ini adalah bagaimana kita bisa dengan dunia bersama-sama untuk mencapai masyarakat yang lebih baik, bebas dari kelaparan, bebas dari kemiskinan dan seterusnya. Kemudian perubahan iklim, apa yang kita alami beberapa waktu lalu itu merupakan ekses dari perubahan iklim. Banyak intensitas hujan yang tiba-tiba, kemudian pergeseran musim hujan ini sangat mempengaruhi kita utamanya di pertanian. Nah, kemudian transformasi digital ini juga yang mau tidak mau ini akibat dari COVID. Ini ada sisi positifnya bahwa kita ini sudah bertumbuh sebenarnya sudah 10 tahun. Artinya bahwa kalau tanpa ada apa-apa maka kita baru berada pada tahap digital seperti ini 10 tahun depan. Oke. Kemudian isu lainnya adalah SPM, bonus demografi, meningkatnya pelayanan bagi seluruh masyarakat dan seterusnya. Lanjut. Boleh sedikit dipercepat, Pak? Iya, Pak. Iya, Bu. Berikut. Nah, ini tema RKP adalah mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kemudian tema RKPD provinsi adalah peningkatan pemerintahan pembangunan untuk pertumbuhan yang inklusif. Artinya bahwa semua orang harus mendapatkan pemerataan pembangunan. Berikutnya. Ini adalah prioritas nasional, bagaimana prioritas nasional dan yang seperti tadi disampaikan bahwa ini adalah sinkronisasi antara nasional, provinsi dan kabupaten kota. Kemudian, ini prioritas pembangunan tahun 2024. Kita pindah ke sebelahnya saja. Nah, jadi prioritas itu adalah peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif. Ini dihitung dengan indeks reformasi birokrasi, kemudian nilai SAKIP dan indeks pelayanan publik. Kemudian peningkatan pembangunan infrastruktur dihitung dengan indeks Williamson dan indeks layanan infrastruktur. Kemudian peningkatan produktivitas nilai tambah, produktivitas total daerah, pertumbuhan ekonomi dan seterusnya. Jadi ini adalah prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan yang nanti akan dilaksanakan di tahun 2024. Berikut langsung ke arah kebijakan. Lagi, ya ini. Jadi di arah kebijakannya itu adalah pertama adalah peningkatan penguatan sistem manajemen pemerintahan. Karena kita tata kelola pemerintahan yang mau diperbaiki, kemudian tata laksana dan kinerja pemerintahan daerah, peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara transparan dan akuntabel. Kemudian peningkatan akses data, informasi dan inovasi serta kualitas pelayanan publik. Kemudian untuk meningkatnya akses infrastruktur,
itu adalah arah kebijakannya adalah pemerataan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dan peningkatan ketaatan penataan ruang. Berikutnya. Kemudian untuk meningkatkan kualitas dan penyerapan tenaga kerja, arah kebijakannya adalah peningkatan akses terhadap penciptaan lapangan kerja dan kesempatan kerja serta kesejahteraan tenaga kerja. Arah kebijakan berikutnya adalah peningkatan kualitas dan partisipasi angkatan kerja di berbagai bidang. Kemudian peningkatan pertumbuhan ekonomi itu adalah peningkatan pengembangan potensi komunitas unggulan berdasarkan potensi wilayah. Jadi ini memperpanjang rantai nilai. Kemudian peningkatan prasarana dan sarana destinasi pariwisata, kemudian peningkatan nilai investasi melalui promosi potensi daerah dan penguatan kewirausahaan dan usaha mikro, kecil dan menengah. Untuk penurunnya kesenjangan itu hilirisasi produk berbasis sumber daya alam, kemudian untuk kualitas SDM itu peningkatan akses dan kualitas pendidikan menengah khusus dan vokasi. Dan dilanjutkan dengan peningkatan sarana, prasarana dan kualitas layanan kesejahteraan masyarakat. Berikutnya. Kemudian peningkatan upaya preventif stunting dengan pendekatan lintas sektor, ini adalah kebijakan nasional yang kita masukkan, karena kita juga banyak stunting di sini. Kemudian peningkatan kapasitas partisipasi perempuan dalam pembangunan ekonomi sosial dan lapangan kerja formal, peningkatan pemberdayaan perlindungan perempuan dan anak, peningkatan kualitas keluarga dan pemenuhan. Kemudian ini adalah yang terakhir, terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan perubahan iklim. Ini selaras dengan tadi Makassar Resilience. Jadi kita di sini pengintegrasian tujuan pembangunan, adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim serta mengimplementasi pembangunan rendah karbon. Jadi inilah yang dan yang terakhir ini adalah target pembangunan Kota Makassar tahun 2024-2026, bahwa laju pertumbuhan ekonomi dia ada 4,71 sampai 7,11, kemudian tingkat kemiskinan itu 4,07, tingkat pengangguran 12,52, Gini rasio 0,399 dan IPM 83,58. Demikian arah kebijakan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih Bapak Fidan Hussein Asus Eshud MT MA yang telah menyampaikan arah kebijakan pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Narasumber kedua pada siang hari ini saya mempersilahkan ke Bapak Sekretaris Bapenda Kota Makassar, Bapak Muhammad Fuad Arfandi SSTP MM, yang akan menyampaikan arah kebijakan pendapatan. Nah ini penting, arah kebijakan pendapatan Kota Makassar tahun 2024. Berapa prediksi pendapatan kita di 2024 itu sangat menentukan berapa nanti yang akan kita belanjakan. Waktu dan tempat saya persilahkan sama dengan dari provinsi, boleh mengefektifkan waktu dalam 10 menit. Silakan Pak. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat para Kepala SKPD, Unit Kerja Lingkup Pemerintah Kota Makassar beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati Bapak Ibu para asisten staf ahli Wali Kota Makassar yang hadir pada kesempatan hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu para tim ahli Wali Kota Makassar. Yang saya hormati juga para narasumber yang hadir pada kesempatan hari ini, baik dari Bapelitbanda Provinsi Sulawesi Selatan, dari BPKAD dan Kepala Bapeda Kota Makassar. Yang saya hormati juga Bapak Ibu para LPM tingkat yang dalam wilayah Kota Makassar. Yang saya hormati juga Bapak Ibu para NGO yang hadir pada kesempatan hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita dapat bersama-sama hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti Musrembang RKPD Kota Makassar tahun anggaran 2024. Mohon izin kami dari Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar menyampaikan beberapa hal terkait dengan pendapatan asli daerah Kota Makassar. Yang pertama, sebagaimana kita ketahui berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar nomor
tahun 2021 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Makassar. Pada misi pertama disebutkan bahwa revolusi sumber daya manusia dan percepatan reformasi birokrasi menuju SDM kota yang unggul dengan pelayanan publik kelas dunia bersih dari indikasi korupsi. Di dalamnya terdapat satu subprogram, yakni menuju PAD 2 triliun. Bahkan kalau menyimak penyampaian dari Bapak Wali Kota Makassar pada pelaksanaan rapat koordinasi pendapatan beberapa waktu yang lalu, Bapak Wali Kota sekarang malah cenderung menambahkan menuju PAD minimal 2 triliun. Jadi itu menjadi target dari Bapak Wali Kota Makassar untuk kita semua. Nah, jika kita berbicara terkait dengan target atau proyeksi kita untuk perencanaan dan penganggaran tahun anggaran 2024, salah satu indikator atau hal yang perlu kita cermati, yang perlu kita evaluasi adalah terkait dengan capaian realisasi pendapatan kita pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, jika kita melihat gambaran di atas terkait dengan realisasi PAD Kota Makassar dari tahun 2014 pada awal kepemimpinan Bapak Wali Kota Makassar, Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto, PAD Kota Makassar itu berada pada angka 730,98 miliar lebih, dan perjalanannya sampai dengan tahun 2022 kemarin cenderung meningkat, walaupun memang ada sedikit fluktuatif pada 2019, 2020 dan 2021 begitu adanya pandemi Covid-19, dan terakhir pada tahun 2020 yang lalu berdasarkan data realisasi unaudit pemerintah Kota Makassar, realisasi PAD kita berada di angka 1,38 triliun lebih. Realisasi PAD ini terdiri dari 4 komponen, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Nah, jika kita melihat dari per jenis PAD kita, yang pertama dari realisasi pajak daerah, yang mana terdiri dari 10 jenis pajak. Untuk pajak daerah ini sepenuhnya dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar. Jika kita melihat juga perjalanannya dari awal kepemimpinan Bapak Wali Kota Makassar tahun 2014, itu realisasi pajak daerah kita masih di bawah 1 triliun, berada pada angka 635,64 triliun lebih, dan trennya kalau kita lihat grafiknya di atas, alhamdulillah cenderung terus meningkat sampai pada posisi tahun 2019 itu mampu tembus di angka 1,06 triliun. Begitu masuk masa pandemi Covid-19 di tahun 2020, realisasi pajak daerah kita terjun bebas karena sebagaimana kita ketahui pada masa pandemi seluruh sektor-sektor yang ada di negara kita, termasuk kita di Kota Makassar, itu terdampak terhadap pandemi Covid, sehingga penerimaan kita baik itu dari pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan langsung anjlok, berada pada angka 864,31 miliar lebih. Namun alhamdulillah perjalanannya tahun 2021 sampai dengan 2022 kita alhamdulillah berhasil rebound, dan pada tahun 2022 ini merupakan realisasi penerimaan pajak daerah tertinggi sepanjang sejarah pemerintah Kota Makassar. Beri aplaus luar biasa ya Bapak Ibu ya. Angka 1,18 triliun lebih. Selanjutnya realisasi retribusi daerah. Jika kita melihat grafik di atas, pada tahun 2014 realisasi retribusi kita itu berada di angka 135,77 miliar lebih, yang mana realisasi retribusi ini dikelola oleh sejumlah SKPD pengelola pendapatan. Beberapa diantaranya ada Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Penataan Ruang, Dinas Perdagangan, teman-teman kecamatan, 14 kecamatan, dan beberapa OPD lainnya. Kalau kita lihat grafik di atas, perjalanannya sampai dengan 2022, memang ada penurunan yang cukup signifikan di tahun 2017. Ini sesungguhnya disebabkan pada tahun 2017 yang lalu, rumah sakit kita, Rumah Sakit Umum Daerah Dayak, itu berubah statusnya menjadi Badan Layanan Umum Daerah,
BLUD, sehingga penerimaan retribusi yang awalnya merupakan penerimaan penerimaan Rumah Sakit Umum Dayak yang awalnya merupakan penerimaan retribusi akhirnya berpindah menjadi penerimaan lain-lain PAD yang sah. Pada tahun 2017 realisasi retribusi kita menjadi 72,78 miliar lebih, dan setelah mengalami fluktuatif juga penurunan pada masa pandemi di tahun 2020-2021, alhamdulillah retribusi juga mulai bisa bangkit kembali pada angka 71,47 miliar lebih. Selanjutnya, realisasi hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan ini merupakan kinerja teman-teman pada badan usaha milik daerah, baik itu pada Perumda Air Minum, Perusda Parkir, Perusda RPH, Perusda Terminal, Pasar, dan Bank Perkreditan Rakyat. Jika kita melihat trennya pada tahun 2014 itu diawali dengan realisasi dividen kita berada pada angka 11,83 miliar lebih. Puncak tertinggi sempat pada tahun 2018 berada pada angka 49,46 miliar lebih. Kemudian perjalanannya seiring dengan masa pandemi Covid ada fluktuatif, dan terakhir pada angka 70 pada tahun 2022 realisasi hasil pengolahan kekayaan daerah kita berada pada angka 17,44 miliar lebih. Selanjutnya, jika kita melihat realisasi lain-lain PAD yang sah, ini merupakan komponen penerimaan yang dikelola juga oleh sejumlah OPD, di antaranya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, ada Dinas Pertanahan terkait dengan pemanfaatan lahan, dan ada Rumah Sakit Umum Daerah dan beberapa OPD lainnya. Jika kita melihat tren realisasinya pada tahun 2014 itu berada pada angka 21,69 miliar lebih, sempat berada pada posisi tertinggi pada 2017. Ini sebenarnya merupakan ada kebijakan pada tahun 2017 capaian realisasinya cukup tinggi sehubungan dengan dana BOS. Pada saat itu dana BOS masuk sebagai komponen lain-lain PAD yang sah. Kemudian pada tahun 2018 kebijakan dari pemerintah pusat berubah lagi, sehingga perjalanannya sampai dengan tahun 2022 realisasi lain-lain PAD yang sah kita berada pada angka 111,59 miliar lebih. Itu merupakan gambaran terkait dengan capaian realisasi kita, yang merupakan salah satu hal yang menjadi tolok ukur kita atau hal yang perlu kita cermati dalam rangka penyusunan proyeksi ke depan. Selanjutnya, jika kita melihat proyeksi kita di tahun anggaran 2024, untuk PAD kita sebagaimana dengan dokumen perencanaan yang telah kita susun, untuk dokumen perencanaan kita, proyeksi target pendapatan realisasi daerah itu kita proyeksikan berada pada angka 2,30 miliar lebih, dengan rincian pajak daerah diproyeksikan pada angka 1,88 triliun lebih, kemudian retribusi daerah sebesar 198,75 miliar lebih, hasil pengolahan kekayaan daerah dipisahkan 75,97 miliar lebih, dan lain-lain PAD yang sah 145,42 miliar lebih. Tentunya kita harapkan ada konsistensi terhadap dokumen perencanaan yang kita susun, termasuk diantaranya kita mengharapkan proyek-proyek strategis yang telah kita anggarkan pada tahun anggaran 2023 ini, kita harapkan bisa berjalan optimal sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2023, agar supaya tidak menjadi beban pembiayaan pada APBD kita di tahun 2024 yang akan datang. Nah, jika kita melihat proyeksi PAD ini selanjutnya merupakan gambaran dari SKPD pengelola PAD. Yang pertama, sebagaimana yang sudah kami sampaikan tadi di awal, untuk komponen pajak daerah sepenuhnya merupakan kewenangan dari Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar. Ada 10 jenis pajak yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar. Next. Kemudian untuk retribusi daerah ada sejumlah SKPD. Yang pertama ada retribusi pelayanan kesehatan, itu dikelola oleh Dinas Kesehatan. Kemudian ada retribusi pelayanan persampahan dikelola oleh Kecamatan lingkup pemerintah Kota Makassar, dalam hal ini ada 14 kecamatan. Selanjutnya ada retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, itu dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup. Ada retribusi pengujian kendaraan bermotor dikelola oleh Dinas Perhubungan. Ada retribusi pelayanan pemeriksaan dan pengujian alat pemadam kebakaran oleh Dinas Pemadam Kebakaran.
ada retribusi penyediaan dan penyedotan kakus oleh Dinas Pekerjaan Umum, dan ada retribusi pelayanan tiara dan tiara ulang oleh Dinas Perdagangan. Kemudian ada retribusi jasa usaha, ada sejumlah OPD juga di dalamnya, Dinas Pertanahan, Dinas Perikanan, Perhubungan Perdagangan, dan kemudian ada retribusi perizinan tertentu, ada Dinas Penataan Ruang, Dinas Perdagangan, dan Dinas Perhubungan. Next. Selanjutnya hasil pengolahan kekayaan daerah dipisahkan yang merupakan komponen ketiga dari PAD kita. Yang pertama adalah bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik umum, badan usaha milik daerah, yang sebagaimana yang sudah kami sampaikan tadi, ada 6 BUMD kita, Perumda Air Minum, Persda Pasar, Persda Parkir, PDRPH, PD Terminal, dan BPR. Kemudian bagian laba atas penyertaan modal pada badan usaha milik negara dari Bank Sulselbar dan PT Kima, dan yang terakhir ada bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta, yaitu dari PT GMTD. Next. Kemudian lain-lain PAD yang sah, ini juga ada sejumlah OPD di dalamnya, ada Dinas Pertanahan, ada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, ada Dinas Lingkungan Hidup, BPKAD, dan Dinas Kesehatan Kota Makassar. Selanjutnya, ini merupakan beberapa hal yang mungkin akan menjadi hal-hal faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan kita pada tahun anggaran 2024 yang akan datang. Jadi sebagaimana pada kesempatan ini mohon izin kami laporkan, kami sampaikan bahwa seiring dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah atau biasa kita sebut dengan Undang-Undang HKPD, di mana di dalamnya pada pasal 94 mengamanahkan bahwa seluruh jenis pajak dan jenis retribusi, subjek pajak dan subjek retribusi itu sepenuhnya diatur dalam satu jenis perda. Jadi sehingga insya Allah kondisi sekarang kami laporkan bahwa rancangan perda kita tentang pajak daerah dan retribusi daerah itu telah selesai tahapannya pada harmonisasi pada Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Selatan. Bahkan kemarin alhamdulillah pemerintah Kota Makassar salah satu dari 10 daerah yang menjadi daerah percontohan harmonisasi ranperda pajak daerah dan retribusi daerah oleh kantor Kementerian Hukum dan HAM wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Tentunya diharapkan melalui hadirnya nanti perda ini sejumlah komponen-komponen pajak dan retribusi kita yang mana dilakukan penyesuaian-penyesuaian baik dari segi jenis pajaknya maupun jenis retribusinya, penyesuaian dari tarifnya dan sebagainya. Ini merupakan hal yang dapat mendorong peningkatan PAD kita di tahun yang akan datang. Kemudian selanjutnya ini merupakan sedikit gambaran strategi dan inovasi kita yang akan ditempuh khususnya terkait dengan pengolahan pajak daerah. Sebagaimana kita ketahui yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Badan Pendapatan Daerah juga Kota Makassar, seiring dengan telah di launchingnya aplikasi pajak terintegrasi dan terdigitalisasi, biasa kita sebut dengan aplikasi Pakinta, insya Allah di tahun yang akan datang akan dilakukan sejumlah pengembangan, baik itu pendaftaran wajib pajak secara online, kemudian pelaporan pajak self assessment secara digital, ada fasilitas QR code untuk pembayaran pajak, dan kemudian perluasan pembayaran pajak secara digital sehingga memberikan kemudahan kepada masyarakat Kota Makassar dalam melakukan pembayaran pajaknya, sehingga diharapkan penerimaan PAD kita semakin efektif dan semakin optimal pada tahun yang akan datang. Kemudian yang selanjutnya yang kedua, ada upaya terkait ini ini merupakan sedikit gambaran terkait dengan statistik aplikasi Pakinta. Jika kita melihat progresnya sejak di launching pada bulan April tahun 2022 yang lalu, jumlah pengguna yang telah mendownload aplikasi ini sebanyak 2.649 pengguna, posisi pada bulan Februari 2023, dan telah diakses kurang lebih sebanyak 64.689 akses, yang mana kalau kita lihat total aksesnya sampai dengan posisi terakhir berada pada angka 160.520 akses, dan yang paling terbanyak diakses adalah terkait dengan pajak bumi dan bangunan. Jadi sehingga melihat statistik ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa dengan di launchingnya aplikasi Pakinta ini secara tidak langsung memang kita mengambil kesimpulan sangat memudahkan masyarakat Kota Makassar dalam melakukan pengecekan dan pembayaran pajaknya khususnya terkait dengan PBB. Next, selanjutnya strategi inovasi kedua adalah pemutaran data digital PBB. Ini yang kita akan tetap lanjutkan seiring perjalanan waktu kita. Pada tahun 2022 yang lalu
ada dilakukan pemutahiran data digital PBB pada 2 kecamatan, yaitu pada Kecamatan Tamalati dan Kecamatan Manggala, yang mana kalau kita lihat hasil dari pemutahiran ini terdapat kenaikan data NJOP kita yang cukup signifikan. Pada Kecamatan Tamalati ada kenaikan 46% dan Kecamatan Manggala ada kenaikan 58%. Dan insya Allah di tahun 2023 ini pemutahiran data digital PBB akan dilakukan pada 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Biringkanaya dan Kecamatan Tamalan Raya, dan insya Allah akan menyusul lagi pada kecamatan-kecamatan lainnya pada tahun-tahun yang akan datang. Selanjutnya, ini merupakan sedikit gambaran terkait dengan hasil pemutahiran data digital kita, yang mana sebelumnya peta blok PBB kita sifatnya masih belum terlalu rinci, masih belum menggambarkan kondisi yang sesungguhnya, sebagaimana arahan dari Bapak Wali Kota Makassar pada Rakorsus tahun yang lalu. Diharapkan kita sudah mulai bergerak ke metaverse. Salah satunya kita berupaya bagaimana untuk data PBB kita bisa lebih kita digitalkan melalui proses pemutahiran data PBB ini. Selanjutnya yang ketiga, terkait dengan strategi yang ditempuh untuk peningkatan pajak daerah adalah master plan reklame. Sebagaimana kita ketahui, master plan reklame ini insya Allah akan dilaksanakan di tahun 2023 dengan tujuan sebagai pedoman penyelenggaraan reklame yang memperhatikan estetika kota, tata ruang dan sosial budaya kita yang ada di wilayah Kota Makassar. Ini juga seiring dengan program Bapak Wali Kota Makassar next terkait dengan Bundaran Tamalan Raya next, dan sekaitan dengan konsep dari Bapak Wali Kota Makassar untuk Smart Panyingkulu untuk reklame kita di tahun yang akan datang. Selanjutnya next, yang terakhir adalah terkait dengan tapping box berbasis door prize, yang mana insya Allah nanti ini akan menjadi upaya kita bagaimana mendorong masyarakat untuk lebih tertib untuk mengambil struk makanannya pada sejumlah rumah makan, restoran yang ada di wilayah Kota Makassar, yang mana nanti struk makanan ini akan dilakukan semacam pengundian, berhadiah, ada door prize kepada masyarakat yang akan mendapatkan undian dari struk makanan yang dikumpulkan dari setiap transaksi para restoran-restoran ataupun rumah makan yang ada di wilayah Kota Makassar. Next, terakhir tentunya jika kita berbicara terkait dengan peningkatan PAD, tentunya tidak terlepas dari sinergitas beberapa unsur. Yang pertama, kita tentunya membutuhkan dukungan dan pengawasan dari para Forkopimda kita di Kota Makassar, baik itu Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, kemudian supporting dari pihak TNI, Polri dan Kejaksaan. Kemudian yang kedua, tentunya untuk mengoptimalkan PAD kita di tahun yang akan datang dibutuhkan sinergitas dengan seluruh SKPD pengelola pendapatan. Tadi sudah kami sampaikan SKPD pengelola pendapatan, dan bahkan memang kita sudah lihat tadi tren realisasinya. Kita harapkan kepada seluruh OPD, baik itu pengelola pajak, teman-teman pengelola retribusi, teman-teman BUMD, Perusda, dan seluruh kecamatan dan kelurahan bisa bekerja lebih optimal di tahun yang akan datang, sehingga PAD kita bisa mencapai minimal 2 triliun sebagaimana arahan dan masukan dari Bapak Wali Kota Makassar. Kemudian yang terakhir tentunya tidak terlepas untuk mencapai PAD 2 triliun dibutuhkan supporting atau masukan, bimbingan dan arahan-arahan dari para akademisi kita, dari para RT RW, dari para LPM, para local influencer dan stakeholder lainnya, baik itu mungkin bimbingan, arahan dari Bapeda dan BPKAD, pendampingan dan konsultasi dari APIP kita, dan tentunya seluruh pihak-pihak yang dapat menunjang penerimaan PAD kita mencapai minimal 2 triliun. Next. Sekian paparan kami terkait dengan gambaran pengolahan PAD pendapatan asli daerah kita untuk tahun anggaran 2024. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan kami mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus yang meriah kepada Bapak Muhammad Fuad Arfandi. Dan Bapak dan Ibu, tadi ada yang terakhir tuh, slip makanan. Ternyata mulai kapan itu Pak? Jadi slip makanannya biasanya kan kita kalau sudah makan kan langsung ambil, tapi kayaknya buang gitu ya. Ternyata itu nanti akan diundi, ya. Jadi
Jangan sekarang buang slip makanannya, siapa tahu kita dapat door prize ya. Dan alhamdulillah menghabiskan waktu 15 menit Pak, tadi 10 menit, tapi karena memang di mana-mana karena ini bicara soal bagaimana cara kebijakan pendapatan. Biasanya kalau mencari uang memang sepertinya agak lama gitu ya. Jadi nggak apa-apa lah kita toleransi. Nah, biasanya untuk membelanjakan uang itu sebenarnya pasti tidak selama mencari uang. Karena itu saya berharap dari Bapak Iswadi pada CSE MSI, Sekretaris BKAD Kota Makassar, diharapkan bisa mengefektifkan waktu 10 menit untuk belanjakan bagaimana arah kebijakan belanja Kota Makassar tahun 2024. Waktu dan kesempatan saya persilahkan. Terima kasih Ibu Moderator atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para pimpinan SKPD, para staf ahli penasihat Bapak Wali Kota, para forum LPM, ketua LPM yang hadir di tempat ini, para undangan sekalian yang sangat berbahagia. Izin saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan kebijakan pengelolaan APBD berdasarkan apa yang menjadi kewenangan dari BPKAD. Saya langsung saja mungkin yang pertama norma umum penyusunan APBD. Satu hal terkait dengan APBD kita dan termasuk acara yang hari ini sementara berlangsung sesungguhnya adalah bagian daripada upaya kita memperbaiki kualitas APBD kita. Kita masuk dalam tahapan musrembang yang notabene hari ini menghadirkan seluruh stakeholder agar betul-betul APBD kita itu bukan cuma sekedar tepat waktu kita sampaikan ke DPR pengesahannya, tetapi memang betul-betul berkualitas. Nah, normanya adalah tentu yang pertama sesuai dengan kebutuhan daerah. Yang kemudian yang kedua adalah berdasarkan dokumen perencanaan. Jadi setelah ini RKPD disusun, itu kami di BPKAD akan menyusun KUA dan PPAS. Rujukannya tentu apa yang disimpulkan pada forum hari ini. Kemudian yang berikutnya adalah perlu kita ingat bahwa APBD ini mengemban fungsi. Fungsi yang tentu saja bersesuaian dengan apa yang menjadi kebutuhan seluruh stakeholder. Pengenakanan kita adalah fungsi-fungsi yang terkait dengan fungsi alokasi yang tentu saja isinya bagaimana kemudian APBD ini mampu menjawab kebutuhan masyarakat terkait dengan tingkat pengangguran, perekonomian dan segala macam. Kemudian yang kedua fungsi distribusi ini menyangkut dengan rasa keadilan bahwa kemudian APBD ini mampu menyentuh seluruh stakeholder terkait dengan usulan-usulan yang tentu saja berkembang pada forum ini. Dan yang terakhir adalah fungsi stabilisasi, bagaimana kemudian fundamental perekonomian daerah itu bisa dijaga secara seimbang. Kemudian masuk ke belanja daerah, dasar hukumnya harus jelas yang melandasinya. Kemudian next. Ini mungkin struktur APBD kita, ini mungkin untuk highlight saja, ada pendapatan, ada belanja dan pembiayaan. Oke, next. Ini pendapatan kita untuk tahun 2023. Tadi teman-teman di Bapenda sudah menjelaskan kebijakan pendapatan khusus untuk pendapatan asli daerah. Stretching point yang ada di kami di BPKAD terkait dengan pendapatan transfer. Pendapatan transfer kita, proyeksi yang ada di 2024, ini sedikit menurun dengan proyeksi yang terjadi pada tahun ini karena baseline datanya adalah diambil dari dokumen perencanaan. Tetapi yang pasti bukan tidak mungkin bahwa pendapatan dana transfer kita ini bisa jauh lebih tinggi meningkat dari tahun sebelumnya. Tentu harus didukung dengan pencapaian kinerja pengelolaan keuangan yang diemban oleh seluruh SKPD pengelola dana transfer. Saya mau mengingatkan kepada kita semua terkait dengan dana-dana pembiayaan pengalokasian belanja yang sumber dananya dari pemerintah pusat
mohon untuk segera dilakukan secara tepat waktu proses penyerapannya, baik itu dak fisik maupun dak non fisik. Ini berpengaruh dengan target pendapatan transfer kita untuk tahun selanjutnya. Demikian juga halnya dengan performance penyelenggaraan pemerintahan kita, LPPD kita, dan insya Allah juga terkait dengan performance pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang saat ini kami di BPKAD sedang mendampingi tim BPK untuk pemeriksaan LKPD tahun anggaran 2022. Hal-hal ini yang sangat berpengaruh terkait dengan peningkatan pendapatan transfer kita untuk tahun depan. Saya kira itu untuk pendapatan. Oke, skip. Nah, kita bicara belanja. Belanja daerah ini yang menjadi core dari kami di BPKAD. Secara umum belanja terbagi 4, ada belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Dengan pembagian masing-masing rinciannya. Oke, skip. Terkait dengan belanja operasi, belanja pegawai ini sama dengan kebijakan yang telah tahun-tahun sebelumnya, peruntukan untuk CPNSD dan P3K. Kemudian ada alokasi yang harus terpenuhi 30%, terus kemudian TPP dan Akres untuk gaji. Kemudian belanja barang dan jasa, memperhitungkan estimasi persediaan barang tahun sebelumnya yang sudah ada, terus menganut asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam menyusun belanja barang dan jasa, dan terkait dengan proses pengadaan barang dan jasanya tentu merujuk kepada Perpres nomor 16 tahun 2018. Kemudian belanja hibah dan bantuan sosial, kita punya Perwali nomor 23 tahun 2021 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban serta monitoring untuk belanja hibah. Oke, skip. Ini mungkin belanja modal, kita lewati saja, skip. Belanja tidak terduga, ini untuk mengantisipasi kondisi keadaan darurat dan mendesak, dan ini juga alokasi anggaran belanja tidak terduga ini berada di kami di BPKAD untuk keperluan penganggarannya. Tentu dengan kondisi yang harus terpenuhi dalam rangka untuk pencairannya nanti untuk kondisi darurat dan mendesak. Oke, skip. Oke, kita masuk ke proyeksi belanja kita. Belanja kita untuk tahun 2024 sama konteksnya dengan pendapatan tadi, baseline datanya adalah dokumen perencanaan yang ada. Kita melihat bahwa alokasi proyeksi belanja kita berada pada angka 4,6 triliun. Menurun dari tahun sebelumnya, tetapi ini tentu saja bisa berkembang pada saat kita dalam tahap proses penyusunan perencanaan. Bisa jadi angka ini akan sangat fluktuatif berkembang nanti pada saat kita menyusun KUA PPAS, nanti pada saat tahapan penyusunan APBD. Oke, skip. Ya, secara umum kebijakan penganggaran belanja untuk tahun 2024 yang ingin kami sampaikan dari BPKAD. Yang pertama, tentu harus mendukung visi misi Bapak Wali Kota Makassar terkait dengan program pemulihan ekonomi kota Makassar dengan konsep Money Follow Program. Yang kedua adalah pemenuhan belanja pelayanan dasar dan standar pelayanan minimal. Ini juga diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam konteks menyusun APBD. Kemudian berikutnya adalah penyusunan APBD terkait belanja dilakukan asistensi lebih cepat dan tahapan penyusunan perencanaan RKPD. Ini yang kami juga berupaya pada saat teman-teman di Bapeda seperti saat sekarang melaksanakan musrembang menyusun RKPD, kami pun di BPKAD sebenarnya sudah melakukan pemanasan untuk bisa lebih cepat lagi. Karena jedah antara RKPD dengan KUA PPAS ini kurang lebih 2 minggu saja. 2 minggu. Makanya kita menyusun RKPD dengan basis aplikasi sudah sedetail dan serinci mungkin. Kami di BPKAD juga sudah masuk ke tahapan untuk melihat itu. Sebelum itu memang secara resmi tahapannya pindah dari teman-teman Bapeda masuk ke kami di BPKAD. Kemudian kebijakan penganggaran belanja selanjutnya adalah
pemilu dan pilkada serentak ini tentu akan mempengaruhi kondisi belanja APBD kita karena kita harus menyiapkan alokasi anggaran untuk pilkada nanti ke depan. Kemudian kebijakan selanjutnya terkait dengan belanja adalah penggunaan aplikasi SIPD RI yang saat ini mungkin kalau dari SKPD sudah menggunakan di tataran perencanaan SIPD RI, dan kami juga nanti akan masuk ke di tahapan penganggaran untuk menggunakan SIPD RI ini. Kemudian ASB, HSPK, SBU, dan SSA ini adalah instrumen dalam rangka menyusun RKA yang tentu ditarik dari seluruh usulan-usulan yang berkembang dalam forum ini. Kemudian sisanya nota kesepakatan tahun jamak, ini juga menjadi hal yang penting untuk kita anggarkan di tahun berikutnya. Selanjutnya hal-hal yang mempengaruhi ini mungkin sama tadi saya sampaikan, pilkada serentak, Makassar Incorporate, ini juga kalau terbentuk akan cukup menyedot kita punya APBD. Kemudian kegiatan strategis yang tidak terlaksana tahun ini, itu akan menjadi beban APBD tahun 2024. Ini juga menjadi stretching kita kepada teman-teman, tolong kemarin waktu rakorsus Bapak Kepala BPKD sudah menyampaikan serapan kita masih di tahapan 5% untuk belanja. Kalau kegiatan strategis Bapak Wali Kota tidak terlaksana untuk tahun 2023, menjadi beban APBD tahun 2024 ketika dia sudah berkontrak. Kemudian yang mempengaruhi APBD kita selanjutnya adalah, saya sampaikan dari sisi pendapatan tadi, alokasi pendapatan dana transfer kita. Oke, lanjut. Kita mau bicara dana kelurahan. Terkait dengan dana kelurahan, ini juga menjadi hal yang penting karena kita tahu bahwa musrembang ini tentu berasal dari usulan-usulan yang ada di masyarakat. Dana kelurahan kita ini sudah diatur di Permendagri 130/2018, kita punya Perwali nomor 28 tahun 2020 tentang tata cara pengelolaan dana kelurahan. Oke, skip. Kita mau memotret sebenarnya kondisi hal-hal yang sering menghambat serapan atau pelaksanaan dana-dana kelurahan yang sementara berjalan. Saya mendapat gambaran bahwa dana kelurahan kita tahun 2023 itu banyak yang tidak bersesuaian kode rekeningnya. Nah, inilah potret yang ada bahwa permasalahan dana kelurahan kita itu pertama ya tidak disiapkan RAB dan KAK sehingga tidak bersesuaian lagi dengan yang direncanakan. Kemudian pemilihan kode rekening, kemampuan SDM teman-teman di kelurahan dan kecamatan, penentuan titik yang tidak terkoordinasi dengan baik sehingga double, kemudian penunjukan pelaksana yang berubah-ubah, kemudian pelaksanaan pekerjaan yang sering ditunda. Ini kita potret dari pelaksanaan dana kelurahan yang ada, karena setiap hari kami di BPKD menerima surat untuk melakukan perubahan rincian, pergeseran anggaran terkait dengan ini. Oke, next. Ini pembiayaan, proyeksi pembiayaan kita untuk tahun 2024 sesuai dengan dokumen perencanaan kita adalah 50 miliar untuk Silpa. Oke, next. Nah, ini mungkin terakhir kebijakan pengelolaan barang milik daerah. Saya juga ingin menyampaikan karena kami di BPKD tidak cuma mengurus uang, tetapi juga mengurus barang atau aset. Bahwa tahun depan, tahun 2024, ada mekanisme 5 tahunan yang berlangsung di pemerintah kota, yaitu kita akan melakukan sensus barang 5 tahunan. Kemudian kebijakannya adalah, yang kedua adalah standar kebutuhan barang, ketiga digitalisasi pengelolaan barang milik daerah tanah dengan memanfaatkan JIS, kemudian penyusunan RKBMD, ini sangat bersesuaian dengan konteks perencanaan dan penganggaran yang harus juga tepat waktu, kemudian penyesuaian penataan BMD berdasarkan Permendagri 47 tahun 2021. Oke, next. Saya kira itu kami dari BPKD. Sekiranya ada hal yang kurang dari pemaparan kami mohon maaf. Sisanya saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus kepada Bapak dari Sekretaris BKD dan menghabiskan waktu 14 menit. Alhamdulillah. Ya. Baik Bapak dan Ibu, mari kita sama-sama menyimak pemaparan Kepala Bapeda Kota Makassar, Bapak Helmi Budiman, SSTP MM, yang akan memberikan pemahaman ke kita atau informasi kepada kita tentang seperti apa
arah kebijakan pembangunan Kota Makassar 2024. Waktu dan tempat Bapak Kepala Bapeda mohon bisa 10 menit karena kita ada tentu kita ingin menyerap ide dan gagasan cemerlang dari Bapak dan Ibu yang ada di forum ini. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian, yang terhormat para tim ahli Wali Kota Makassar, mohon izin Prof, mohon izin Ibu Dokter, kemudian para kepala SKPD yang sempat hadir pada hari ini, para LPM, wakil kelurahan, para lurah, camat yang sempat hadir, yang tidak bisa kami sebutkan satu-satu. Mohon izin Ibu Moderator, waktunya cuma 10 menit diberikan, padahal materi saya ini banyak sekali Bu. Ya mudah-mudahan bisa kita rangkum, karena sebenarnya apa yang kami sampaikan hari ini, itu sesungguhnya kami sampaikan berulang-ulang kali, mulai dari musrembang kelurahan, musrembang tingkat kecamatan, dan yang terakhir kemarin pada saat forum lintas SKPD di Hotel Claro. Baik, tentunya kalau berbicara masalah musrembang ini ya merupakan salah satu rangkaian series atau rangkaian kegiatan dari penyusunan program kegiatan, subkegiatan yang nantinya akan terekam dalam APBD kita. Nah kemarin rembuk keluarga sudah dilakukan, kemudian musrembang tingkat kelurahan sudah dilakukan, musrembang tingkat kecamatan, kemudian forum SKPD sudah dilakukan juga oleh beberapa SKPD, dan terakhir kemarin forum lintas SKPD sudah kita lakukan juga. Sekarang tahapannya tentu sekarang kita masuk dalam musrembang RKPD. Insya Allah setelah musrembang RKPD kita lakukan, nanti selanjutnya akan ada penyusunan terhadap rancangan RKPD. Dan tentunya sesuai dengan ketentuan peraturan, bulan Juni nanti tahun 2023 kita akan melakukan penetapan terhadap RKPD 2024. Boleh mungkin di materinya? Ya. Lanjut. Terus, di tema. Kalau kita berbicara masalah tema, ada 2 tema yang menjadi poin penting. Tema untuk RKPD Provinsi, ini sudah disampaikan kemarin, peningkatan pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan yang inklusif, sedangkan untuk tema nasional, mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Nah, yang menjadi poin penting sebenarnya, selanjutnya, ada beberapa arahan Bapak Presiden pada saat 2023 tanggal 24 Januari dan terakhir kemarin pada saat Rakornas PB atau penanggulangan bencana. Yang pertama untuk mengenai inflasi. Bagaimana caranya seluruh pemerintah kota ini menyiapkan anggaran untuk pengendalian inflasi. Dan yang kedua untuk kemiskinan ekstrim. Yang ketiga bagaimana caranya kita menurunkan angka stunting di bawah 14% untuk 2024. Kemudian untuk penyelesaian masalah investasi di Indonesia. Kemudian bagaimana memaksimalkan pengelolaan keuangan daerah. Nah ini yang perlu saya cermati. Karena tadi ada Kepala Sekretaris Bapenda yang sudah berbicara masalah PAD kita. Bagaimana tadi Pak Sekretaris BPKAD berbicara masalah pengelolaan APBD kita. Apa yang kita lakukan tahun depan itu tidak lepas dari apa yang kita lakukan hari ini. Apa yang kita rencanakan 2024 tidak lepas dari apa yang kita lakukan di 2023. Itu ada koneksitasnya. Kalau kita melihat dari struktur APBD kita atau struktur yang akan kita masukkan dalam RKPD, selalu ada yang namanya silpa. Silpa itu apa? Silpa itu adalah sisa lebih perhitungan tahun anggaran. Atau ya dalam arti kata, dalam bahasa sederhananya ini adalah saldo tahun lalu. Bagaimana PAD kita? Sekarang kalau kita lihat tadi datanya yang sudah disampaikan oleh Bapenda, bagaimana PAD kita tahun depan tidak ada kenaikan yang signifikan. Bagaimana tahun depan kita mau mendorong belanja kita kalau uangnya tidak ada. Nah sekarang bagaimana caranya kita meningkatkan PAD?
Ya salah satu caranya adalah meningkatkan belanja. Meningkatkan belanja kapan? Bukan nanti, tetapi sekarang. Sekarang bagaimana caranya? Uang yang sudah kita, APBD yang kita sudah setujui kemarin di tahun 2022 untuk kita pergunakan di 2023, kita belanjakan dengan segera. Nah, realisasi untuk berapa tahun lalu? Realisasi untuk tahun 2023 itu baru di angka 5%. Nah, sangat disayangkan sebenarnya. Padahal kalau kita melihat rumus pembagian anggaran kas per triwulan untuk realisasi yang kita harapkan di tahun ini untuk triwulan 1 atau sampai dengan akhir masa periode bulan Maret itu kita harapkan di angka 25%. Artinya masih ada gap 20%. Kalau kita menahan belanjanya pemerintah kota atau kita menahan belanja tak semua di SKPD, otomatis tidak ada perputaran ekonomi. Ini rumusnya. Nah, sekarang bagaimana caranya Bapak-bapak, ibu-ibu, pemangku SKPD, pemangku jabatan, tolong kita laksanakan dengan segera karena ini juga sudah disampaikan oleh Bapak Presiden kemarin. Realisasi kita sangat-sangat rendah, baru 5% dan kalau kita buka datanya, realisasi untuk APBD Kota Makassar sebagian besar didominasi oleh gaji. Hanya gaji pegawai. Yang merasakan manfaat dari APBD kita hanyalah pegawai. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan masyarakat? Apakah kita tidak peduli dengan masyarakat? Kami, Bapeda, sudah merumuskan untuk tahun 2023 kita membagi uang ini sebagian besar kepada teman-teman kelurahan melalui dana kelurahan. Tahun lalu dana kelurahan kita cuma di angka 150 juta. Tahun ini sudah kita naikkan 3 kali lipat, bahkan lebih, di angka 500 juta. Dengan porsi 400 juta yang akan terbagi untuk pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat. 50 juta digunakan untuk stunting dan 50 juta kita akan gunakan untuk TB. Dan rumus yang sama kita akan gunakan alokasi yang sama untuk 2024. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah dana kelurahan sudah jalan atau tidak? Gimana? Pertanyaannya kenapa tidak jalan? DPA-nya sudah ada. Kalau ada camat atau mungkin ada lurah yang belum memperoleh DPA-nya, minta segera. Ya sudah ada. Kalau sudah ada, tolong laksanakan dengan segera. Karena jangan sampai, mohon maaf, jangan sampai nanti dilihat realisasinya, belum realisasi ada pemotongan yang dilakukan oleh teman-teman di BPKD, dana kelurahan paling pertama dipotong. Laksanakan dengan segera. Kalau dana kelurahan bisa terlaksana dengan segera, otomatis belanja-belanja lainnya pasti akan didorong juga oleh kecamatan, oleh dinas teknis. Karena ini satu rangkaian yang cukup besar. Lokomotifnya besar ini APBD kita. Berapa APBD kita? 5,6. APBD kita di angka 5,6 triliun sekarang. Ini luar biasa. Dan baru tahun ini baru menyentuh angka 5 triliun. Kita harapkan tidak hanya mungkin kelurahan, kecamatan, seluruh SKPD teknis ini tolong dorong belanjanya dengan segera. Jangan takut-takut, tidak usah takut. Yang penting tidak ada mensrea dan actus rea yang kita lakukan. Mensrea perbuatan niat jahat dan kemudian actus rea perbuatan melawan hukum. Laksanakan dengan segera. Apa yang kita lakukan, apa yang kita sudah sajikan dalam APBD kita, ini kita pergunakan sebaik-baiknya, sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat, untuk kesejahteraan masyarakat. Kalau kita tidak laksanakan ya takutnya saya nanti ujung-ujungnya nanti akan dipotong pada saat perubahan. Itu menjadi poin penting. Kemudian poin ke-6 yang disampaikan oleh Bapak Jokowi kemarin pada saat rapat Forkopimda untuk menyusun master plan penataan kota, kemudian untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan, dan yang terakhir untuk menjamin kebebasan beragama. Nah, untuk poin 7 tentunya 2024 karena merupakan tahun politik, perlu kita perhatikan bahwa akan ada agenda besar kita. Otomatis karena ada agenda besar, belanja-belanja kita akan kita dorong lebih banyak untuk pelaksanaan pilkada maupun pileg tahun 2024. Kemudian lanjut untuk berkaitan isu strategis, ada beberapa isu strategis
berkaitan dengan peningkatan kualitas SDM, kemudian kemacetan, persampahan, cadangan baku dan air bersih dan sanitasi, RTH, peningkatan imunitas kesehatan, dan yang terakhir peningkatan ekonomi yang kuat. Kemudian inilah permasalahan yang selalu terjadi bertahun-tahun di Kota Makassar, bagaimana peningkatan angka kemiskinan, kemudian tata kelola pemerintahan, kemudian belum optimalnya pelayanan publik yang somer dan smart, kemudian peningkatan pengangguran dan kemiskinan, kemudian ketimpangan pendapatan masyarakat atau Gini rasio, dan yang terakhir berkaitan dengan ketersediaan infrastruktur perkotaan. Nah, kemarin kita juga sudah melakukan yang namanya rakorsus. Kita sudah laksanakan di sana, kita sudah lihat realisasi bagaimana SKPD kurang maksimal dalam melakukan realisasi belanja di tahun 2022 kemarin. Jadi ada anomali yang terjadi di pemerintah kota ini. Kenapa? Tahun lalu teman-teman di Bapenda ini sangat-sangat berhasil. Angka 1,3 triliun di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah kebangkitan ekonomi, itu luar biasa. Dan ini kita harus berikan apresiasi. Tetapi di satu sisi belanja kita sangat-sangat rendah. Rata-rata SKPD itu di bawah 80%. Bahkan untuk dinas PU hanya di bawah kisaran 50-60%. Nah, sekarang tolong teman-teman SKPD, khususnya yang hadir, kenapa kami undang banyak SKPD hari ini? Mulai dari operator kelurahan, kasubag perencanaan, lurah, seluruh SKPD kepala bidang kami undang. Karena kenapa? Ini data dan faktanya bahwa kita lihat belanja kita cenderung tidak didukung oleh SKPD. Kita sudah merencanakan dengan baik, APBD kita disetujui dengan baik oleh DPRD, tetapi pada saat realisasi belanja ini sangat-sangat miris. Kami berharap tahun ini tidak terjadi lagi. Kami berharap anggaran kas yang kita sudah atur besar di awal tahun ini bisa kita support oleh SKPD. Jangan hanya memperhatikan belanja-belanja gaji saja dan belanja TPP saja. Jangan. Tolong belanja kita didahulukan belanja kepada masyarakat. Pelaksanaan rapat-rapat kegiatan ini juga sangat berkaitan dengan belanja terhadap masyarakat. Karena kalau kita misalnya belanja, taruhlah kita memesan catering, tentunya pengusaha-pengusaha catering di kota ini pasti akan belanjanya di pasar juga. Akan ada permintaan, akan ada domino efek dari pemesanan yang kita lakukan. Ini kita berharap hal yang sama dilakukan oleh SKPD. Karena kita menargetkan tahun depan PAD kita minimal kurang lebih 2 triliun. Kemudian ini tadi kami sampaikan ada beberapa data. Pertama, pertumbuhan ekonomi kita cukup baik, 5,4, tetapi boleh kita buka, pertumbuhan ekonomi kita sebagian besar tidak didukung oleh realisasi yang ada di SKPD. Karena kita menahan belanja di tahun lalu. Sekarang kami minta, ini berkali-kali kami sampaikan, tolong prioritaskan belanja APBD kita di tahun 2023 ini. Tolong. Karena kenapa? Penentu perputaran atau pemulihan ekonomi itu sebagian besar ditopang oleh pemerintah nantinya. Lanjut, berkaitan dengan capaian pembangunan Kota Makassar. Kemudian lanjut untuk presentasi penduduk miskin, ini juga mengalami penurunan yang cukup signifikan. Rasio Gini kita ada peningkatan, ada gap antara masyarakat kita di Kota Makassar. Kemudian tingkat pengangguran terbuka ini mengalami penurunan juga. Kenapa tingkat pengangguran terbuka ini menurun? Sebenarnya ada beberapa faktor hal, tetapi boleh saya bilang tingkat pengangguran terbuka ini menurun karena tidak ada kesempatan yang dibuka di Kota Makassar. Proyek-proyek strategis kita tidak berjalan tahun lalu. Makanya orang-orang urban yang datang ke Makassar ini bergeser mencari peruntungan di kota lain. Artinya apa? Boleh kita lihat mungkin nanti tahun 2023 kalau kita tidak lakukan proyek strategis,
Bisa saja nanti pertumbuhan ekonomi kita tidak lagi positif nanti di tahun depan. Bisa saja nanti menurun daripada tahun 2022 kemarin. Lanjut, untuk inflasi, boleh kita lihat bahwa inflasi kita cukup mengendalikan inflasi di tahun 2022 kemarin. Dan yang terakhir, berkaitan dengan IKU, saya rasa boleh kita lihat beberapa angka yang kami sajikan. Kemudian untuk pendapatan dan belanja, inilah proyeksi yang kita dapatkan. Bahwa ternyata tahun 2023 belanja 5,6 triliun lebih akan mengalami penurunan kurang lebih 1 triliun rupiah. Artinya apa? Porsi belanja kita di SKPD akan semakin sedikit. Karena kenapa? Tidak ada lagi saldo yang tersisa. Tahun 2023 kemarin kita cukup tertolong karena ada saldo. Banyak saldo. Kalau ibu rumah tangga atau keluarga punya saldo yang banyak, itu bagus. Tetapi kalau pemerintah punya banyak saldo, penerimaan pembiayaan kita 892 miliar, ini tidak bagus, tidak sehat untuk ekonomi negara, tidak bagus untuk pertumbuhan ekonomi kita. Artinya apa? Kita menahan belanja di masyarakat. Kalau kita menahan belanja masyarakat, pastinya ada kecenderungan, pasti akan ada rasio yang semakin besar atau semakin lebar. Yang kedua, akan ada fluktuasi harga yang terjadi di masyarakat. Entah dia karena kurangnya permintaan atau kurangnya barang yang beredar. Ini yang terjadi, makanya di Makassar ini ada anomali yang cukup luar biasa. Dan hari ini kita diundang juga dengan Mendagri untuk menerima PBD Award. Tapi sayangnya Makassar menerima penghargaan sebagai daerah yang terendah realisasinya se-Indonesia. Waduh. Ini miris. Tolong Bapak Ibu yang bekerja di SKPD, tolong kita prioritaskan belanja kepada masyarakat. Berkali-kali kami sampaikan tahun lalu, dan inilah bukti. Tahun depan kenapa PBD kita turun? Karena tahun ini kita ditopang oleh saldo kita. Ya, sekarang bagaimana tugasnya Bapak dan Ibu sekalian yang bertugas mungkin sebagai PPTK, bertugas sebagai PPK, bertugas sebagai kepala SKPD, pejabat pembuat komitmen, kuasa pengguna anggaran dan pengguna anggaran, tolong realisasikan belanja dengan segera. Anggaran kas kita sudah susun sedemikian rupa, kita besarkan di awal tahun. Tetapi nyatanya belanja kita hanya 5%. Ini miris. Banyak saldo yang tersisa atau tersimpan di Kasda, tetapi tidak termanfaatkan. Tolong kita lakukan percepatan dalam rangka perbaikan atau pemulihan ekonomi kita. Nah lanjut, olehnya itu, sebagaimana tema kita Rakorsus minggu kemarin atau dua hari lalu, mengaitkan tema Rakorsus, kemudian arahan Bapak Presiden, sehingga Kota Makassar menentukan tema RKPD untuk 2024, percepatan Makassar menuju Resilient City dengan pertumbuhan yang inklusif. Di mana kalau kita baca atau kita lihat datanya, jumlah usulan musrembang kemarin terbanyak berdasarkan data dari Kecamatan Makassar sebanyak 240 usulan. Kita beri plus dulu. Plus dulu untuk Kecamatan Makassar dengan usulan 240. Dan yang terakhir untuk Kecamatan Sangkarang sebanyak 41 usulan. Oke, Sangkarang ya. Kemudian untuk jumlah usulan dana kelurahan terbanyak merupakan Kecamatan Makassar juga 157 usulan, dan yang terakhir untuk Sangkarang sebanyak 26 usulan. Kita berikan aplaus dulu untuk teman-teman LPM dan teman-teman lurah yang sudah mengawal musrembang kelurahan dan musrembang kecamatan, dan kita berharap data-data ini bisa segera nanti dirampungkan di komisi sebentar, dan mudah-mudahan tidak banyak permasalahan yang terjadi pada saat kita rapat komisi nantinya. Kemudian untuk jumlah usulan musrembang sektoral ini paling banyak diserap oleh Dinas PU sebanyak 527 usulan. Mudah-mudahan Dinas PU bisa segera merealisasikan karena tahun 2000 banyak 20 usulan. Lanjut, ini boleh kita lihat datanya, Mamajang tahun
2023 dan 2024 kami tidak lagi membatasi berapa porsi pembangunan dan berapa porsi pemberdayaan masyarakat. Kami berharap dengan tidak membatasi 400 juta atau dana kelurahan sebesar 400 juta ini, kita berharap betul-betul masyarakat memberikan aspirasinya. Masyarakat yang paling tahu apa yang bisa dilakukan. Kalau memang mereka butuh pelatihan, ya silahkan selebihnya kita berikan pelatihan kepada masyarakat. Kalau mereka butuh bantuan, mungkin dalam bentuk fisik, itu silahkan. Yang penting sesuaikan dengan regulasi Permendagri dan Perwali yang sudah ditetapkan. Kemudian untuk reses atau pokir, seperti kita tahu sendiri, ini Dinas Pariwisata memiliki usulan yang terbanyak. Karena kenapa? Dinas Pariwisata ini merupakan ujung tombak dari kegiatannya. Ya, kegiatannya. Ya. Saya rasa demikian. Terima kasih. Sebelum kami tutup, boleh kami sampaikan bahwa berdasarkan pengalaman kami, banyaknya usulan yang belum diterima atau mungkin banyak kendala yang terdapat di SKPD. Olehnya itu, melalui forum yang terhormat ini, perkenankan kami untuk men-share nomor kontak person kami apabila mungkin ada masalah yang terjadi di pemerintah kota, baik mungkin masalah perencanaan dan pembangunan, dana kelurahan atau apapun itu, silahkan mungkin bisa disampaikan kepada kami supaya kami bisa dapat menjembatani kepada teman-teman SKPD. Demikian mungkin dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian kami, karena sesungguhnya kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Helmi Budiman yang telah mempresentasikan seperti apa arah kebijakan pembangunan Kota Makassar dan juga menghabiskan ternyata lebih dari 5 menit. Ya. Baik Bapak dan Ibu, dan ini adalah sesuatu hal apa yang disampaikan oleh Bapak pemateri kita, mulai dari Bapak yang dari Provinsi, kemudian BKAD, Bapenda, dan terakhir Bapeda, tentu saja merupakan informasi yang perlu kita tindak lanjuti segera, terutama tadi yang terakhir. Kenapa belanja kita sampai bulan ini baru 5%? Ada apa? Kenapa? Biasanya kalau urusan belanja itu gampang loh Bapak Ibu ya. Tetapi kenapa kemudian kita ada masalah dengan belanja? Tentu saja mungkin ada masalah tersendiri. Dan Pak Kepala Bapeda tadi sudah men-share nomor kontaknya, sehingga ketika ada masalah-masalah yang terkait dengan hal-hal terkait dengan belanja atau apapun, itu bisa langsung menginformasikan dan supaya bisa difasilitasi dan dijembatani. Baik Bapak Ibu, waktu menunjukkan jam 12:10. Tadinya berharap bisa kita selesai di jam 12, tetapi karena informasi semua yang disampaikan oleh para pemateri kita ini adalah daging semua, informasi penting semua yang perlu kita ketahui oleh seluruh peserta yang hadir pada acara Musrembang RKPD tahun 2024. Karena itu saya membuka sesi tanya jawab, atau sebelumnya saya ingin meminta kesepakatan dari Bapak Ibu, apakah kita bisa menambah waktu 15 menit atau 10 menit tawarannya? 10 menit? Oke. Suara terbanyak, kita harus demokratis ya. Suara terbanyak mengatakan 10 menit. 10 menit berarti kita akan mengundang peserta untuk memberikan ide, gagasan terkait dengan materi ya. Materi yang disampaikan oleh para narasumber kita yang sudah menyampaikan materinya. Karena itu saya undang, boleh mengacukan tangan sebelah kanan. Sana, adakah? Oke, di tengah Pak Dr. Ansar. Kemudian yang di sebelah kanan, mohon namanya. Sri Herdianti dari USAID IWOS Tangguh. Sebelah kiri silakan. Mohon namanya Pak. Basri. Basri dari
Bantai. Pak Basri. Oke, untuk sementara 3 dulu. Waktu kita hanya 10 menit tadi kesepakatan kita. 3 dulu ya. Saya lihat waktu sekarang jam 12 lewat 15 menit. Silahkan ke Bapak Dokter Ansar. Dokter ya. Silahkan Bapak Dokter Ansar. Terima kasih Bu. Saya lurus. Pertanyaannya singkat dan diarahkan ke narasumber. Pasti Bu, saya tidak arahkan sama kita, saya arahkan sama. Terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ising senior para ketua LPM. Tadi sempat saya garis bawahi terkait masalah Bapeda. Kenapa mesti takut membelanjakan dana kelurahan? Nah, ini menjadi pertanyaan. Nah, sekarang saya juga kembalikan, kenapa Pak Bapeda sebagai panitia takut mengadakan makanan-makanan yang ada di sini? Ini satu. Waktu kita di Klaro tidak seperti ini, kita kaya, mau cari makan di dalam ada. Sekarang kita miskin. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dana kelurahan mau disalurkan, tentu ini perlu ketegasan daripada seluruh stakeholder yang ada yang terkait. Kenapa? Karena kelurahan tidak akan melakukan kegiatan tanpa ada perintah dari atas. Ini yang perlu kita garis bawahi Pak, karena di setiap kelurahan yang saya ketahui bahwa ketika dia mau melakukan kegiatan-kegiatan menggunakan dana kelurahan, mereka punya keraguan, jangan sampai nanti terjadi ada lagi temuan. Makanya perlu kehati-hatian. Kami berharap agar tiap SKPD untuk melakukan pengawasan atau membentuk tim setiap kelurahan agar melakukan kegiatan-kegiatan yang dimaksud. Jadi seperti itu. Mungkin demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Ansar. Pertanyaannya sudah dicatat. Penanya kedua, saya undang dengan hormat Ibu Haryati dari IWOS Tangguh, Mitra Pembangunan ya. Ya, betul sekali Bu. Ya, terima kasih. Perkenalkan nama saya Sri Herdianti dari program USAID IWOS Tangguh, Mitra Pembangunan Pemerintah Kota Makassar. Jadi kalau dari kami sih Pak bukan pertanyaan, hanya masukan dari kami bahwa terkait isu air minum, sanitasi aman dan pengelolaan sumber daya air itu harusnya menjadi prioritas rencana pembangunan untuk Kota Makassar. Karena ini juga merupakan target pemerintah RPJMN di 2024 serta target SDGs di 2030. Mungkin itu Pak dari kami, terima kasih. Mudah-mudahan isu ini bisa dimasukkan ke dalam usulan Musrembang. Terima kasih Ibu Haryati dari IWOS Tangguh ya. Penanya ketiga saya undang dengan hormat. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Nama saya Basri Kamarudin, Lembaga Pemberdayaan LPM Kelurahan Bantabantaing, Kecamatan Repojini. Terima kasih, pembahasannya sudah cukup bagus sebenarnya, sudah terrinci dengan baik. Saya salut kepada Kepala Bapeda atas apa yang disampaikan tadi bersama dengan BPKD dan lain sebagainya. Yang saya pertanyakan di sini yang pertama, kami ingin hasil musrembang kali ini betul-betul berubah dari yang lalu. Jangan sama Ji. Harus berubah dalam arti bahwa pembangunan yang dilaksanakan di tingkat kelurahan maupun di tingkat kecamatan itu kalau bisa harus komplit serentak, jangan berat sebelah, misalnya hanya di infrastruktur tetapi di bidang kesehatan dilupa. Jadi kalau kesimpulan saya, semua item ini, bidang ini harus nampak di kelurahan maupun di kecamatan. Kemudian yang terakhir, saya kadang-kala juga merasa melihat banyaknya SKPD yang begitu tidak mencapai serapan anggarannya. Sebenarnya apa yang ditakuti? Kalau belanjanya memang benar. Jadi kami ingin transparansi itu. Kenapa jadi takut membelanjakan anggaran kalau memang kita tidak mau melakukan hal-hal yang keliru atau hal yang salah? Kalau memang takut betul, maka konsultasi dengan masyarakat. Dalam hal ini tokoh-tokoh masyarakat maupun lembaga yang bergerak di bidang yang supaya kita bisa selamat bersama. Saya kira hanya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Basri. Kita terima dulu 3 izin penanya. Bu, bisa ditambah Bu 1. Bu, Tabe izin. Sebelah kiri. Satu saja.
Tambah saya dari tadi Bu, hanya menambahkan. Oke, dari langsung Bapak siapa dulu Pak? Saya Supriyadi Bu dari Kecamatan Makassar. Izin Bu, saya langsung. Singkat Pak ya, singkat ya Pak. Ya, saya langsung Maaf, saja. ya. Yang pertama kami berharap tahun ini itu dakel cepat dicairkan karena tahun lalu itu kalau tidak salah nanti bulan-bulan Oktober. Kemudian kami didesak untuk cepat selesai. Itu pertanyaan pertama, itu saran saja. Kemudian yang kedua, kami ada kendala pada tahun lalu karena kami kasih masuk bersamaan di akhir-akhir waktu, kalau tidak salah bulan 11 bersamaan masuk swadaya dengan fisik. Ada saran dari, saya tidak tahu saran atau aturan, katanya tidak bisa bersamaan dicairkan, harus selesai laporan swadaya baru bisa dicairkan fisik. Pertanyaannya apakah benar ini ada aturannya seperti itu atau tidak ada, karena bersamaan masuk proposalnya, tapi katanya swadaya harus selesai dulu swadaya, sementara waktunya harus masuk laporan bulan 5, tanggal 5 bulan Mei, tanggal 5 November pada saat itu. Ya, padahal tim kami sudah siap untuk ini. Mungkin penjelasan, makasih. Oke, terima kasih. Cukup dulu ya Bapak Ibu. Narasumber akan merespon atas pertanyaan maupun saran dari Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, silakan Bapak direspon mulai dari kita dulu mungkin Pak dari BKAD ya. Ya. Ya, terima kasih Ibu moderator. Mungkin saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang bersesuaian dengan kami. Jadi memang isu dana kelurahan ini juga menjadi hal yang menjadi pencermatan di kami di BPKD terkait dengan penanya terakhir Bapak, ya, bahwa jangankan di bulan Oktober Pak, saat ini pun biasanya teman-teman dan pada saat baru saja APBD ditetapkan itu sudah ada beberapa SKPD yang bermohon untuk melakukan pergeseran atau perubahan rincian. Ini tentu itu kalau dia melihat kegiatannya dia mau laksanakan. Tapi kalau nanti dia mau laksanakan nanti seperti tadi Bapak sampaikan, nanti di bulan Oktober dilihat pagunya, oh ternyata keliru, baru dia mau usulkan lagi untuk digeser atau dan segala macam. Belum kita berbicara secara real seperti apa bentuk daripada pelaksanaan kegiatan ini. Nah, dana kelurahan ini tadi sependapat bahwa sebenarnya dari sisi regulasi, ya, instrumen yang ada, penyediaan alokasi anggaran sebenarnya hampir pasti kita bisa berkesimpulan tidak ada masalah sebenarnya. Tidak ada masalah. Nah ini juga yang menjadi pencermatan kami juga di BPKD, kenapa ini terlambat dieksekusi oleh teman-teman kita di kecamatan dan kelurahan. Tadi saya sudah paparkan potret kami di BPKD bisa saja ada persepsi yang berbeda terkait dengan apa yang kami cermati, termasuk misalnya kualitas SDM kita, ya, perencanaan yang hari ini kita susun dalam bentuk musrembang, ya, itu mungkin bisa saja tidak cukup detail kita berbicara sehingga kita sampai pada kesimpulan keliru menentukan rekening, keliru mendefinisikan apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat yang bersesuaian dengan regulasi. Nah ini yang tentu di forum ini, ya sekali lagi saya sampaikan sedapat mungkin usulannya Bapak Ibu sekalian, ya punya semacam KAK atau RAB lah untuk sifatnya yang fisik. Supaya teman-teman yang teknis di SKPD mampu menangkap itu, mampu memetakan kalau KAK-nya bilang begini, RAB-nya bilang begini, ini mungkin yang bersesuaian dengan kode rekeningnya. Sehingga pada saat APBD sudah ditetapkan, tidak lagi kita berdebat terkait dengan itu karena sudah jelas. Nah ini yang tidak matang di sisi pada saat kita merumuskan itu. Seringkali kita cuma menyampaikan, saya mau bangun ini, saya mau bangun ini. Detailnya seperti apa. Saya kira itu dari kami. Mungkin nanti akan ditambahkan oleh rekan-rekan dari teman-teman dari Bapeda terkait dengan pengelolaan dana
kelurahan. Ya, makasih. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Saya persilahkan ke ke Bapak. Ya, baik. Terima kasih Ibu Moderator untuk kesempatannya. Untuk yang pertama tadi Pak Dokter Ansar, mohon maaf Pak karena kayaknya memang saya sudah tegur langsung hotelnya. Iya, kayaknya memang meskipun satu grup kayaknya beda. Claro yang paling bagus pelayanannya. Iya. Tapi tadi pihak hotel juga menyampaikan dia sudah maksimalkan ya. Tapi nampaknya juga ada peserta juga yang ambil double-double Pak Ansar. Ini yang masalah karena budayanya kita ambil double padahal itu kan jatahnya ada yang untuk lain ya. Tapi mudah-mudahan Pak Ansar ini menyentil juga rekan-rekan yang lain ini supaya jangan ambil double. Ya, baik. Yang kedua, berkaitan dengan dana kelurahan, saya rasa ini perintahnya jelas Pak. Begitu DPA diterima, begitu Perda sudah ditetapkan, Perda ini kan sudah punya kekuatan hukum. Otomatis yang namanya Perda itu wajib dilaksanakan. Kalau sudah terima DPA, itu sudah bagus. Nah, pertanyaannya tahun lalu, kenapa ada kecamatan, kenapa ada kelurahan yang kami random sampling, kami tanya kenapa tidak jalan. Ternyata ini mungkin ada beberapa lurah yang tidak memperoleh DPA. Nanti bulan 10 tadi yang ditanya tadi, mungkin salah satunya. Nanti bulan 10 dia baru mau jalankan. Mungkin DPA-nya baru diterima bulan 8. Padahal kenyataannya Bapak Ibu sekalian, DPA itu per tanggal 1 Januari itu sudah wajib dilaksanakan. Karena yang namanya APBD, misalnya APBD tahun 2024 atau tahun 2023, APBD itu berlaku dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Kalau ada mungkin Bapak dan Ibu Lurah, Bapak dan Ibu LPM yang belum menerima DPA, minta segera. Itu menjadi pertanyaan, kenapa tidak dikasihkan DPA-nya? Dan saya yakin bukan camatnya yang tidak mau menyerahkan. Mungkin terlupa. Mungkin operator di kecamatan, Kasubag Perencanaan, lupa menyerahkan sama Bapak Ibu sekalian. Makanya minta dengan segera, apalagi namanya lurah. Tanggung jawab lurah itu ada dua. Selain dana kelurahan menjadi KPA, ada juga yang namanya BOP kelurahan. BOP kelurahan ini apa dalamnya? BOP kelurahan ini disinilah penempatan gaji RT RW. Di BOP kelurahan disitulah disiapkan untuk ATK pengeluaran kelurahan. Kalau DPA BOP kelurahan baru dicairkan bulan 10, bulan 1 sampai bulan 9 pakai uang apa? Itu menjadi pertanyaan. Makanya kalau bisa setelah acara ini tolong bagi lurah, Bapak dan Ibu lurah, Bapak dan Ibu LPM yang belum melihat DPA, tolong diminta dengan segera. Karena kami tidak mau alasan-alasan bahwa DPA-nya belum diterima. Tepuk tangan. Sebentar Pak. Iya. Sebentar Pak ya, sebentar. DPA belum diterima, itu yang menjadi alasan biasanya. Tapi kami minta melalui forum yang terhormat ini, kami sudah ingatkan berkali-kali, baik di Musrembang tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, tolong tahun ini dana kelurahan itu kita maksimalkan. Bisa saja nanti kalau realisasinya bagus tahun ini, tahun 2024 begitu kita punya spare anggaran, kita tambah lagi nanti untuk dana kelurahan. Nah, yang kedua berkaitan dengan Ibu Sri Haryati, berkaitan dengan isu air minum, sanitasi dan segala macamnya. Ini terima kasih saran dan masukannya Bu. Tentu yang berkaitan dengan sanitasi dan air minum ini menjadi kewajiban kita untuk pemerintah Kota Makassar sebagai bagian daripada pelayanan dasar di Kota Makassar. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan pertanyaan tadi Pak Basri dari Bantabantaeng. Ini saran juga. Terima kasih Pak, mudah-mudahan hasil Musrembang untuk tahun 2024 ini sudah semakin baik, sudah semakin inklusif dan semakin terintegritas dan memiliki koneksitas antar satu SKPD dengan koneksi SKPD lainnya. Dan tentu saja berkaitan dengan serapan anggaran, tadi saya sudah sampaikan bahwa yang namanya serapan anggaran, tolong kita sudah atur sedemikian rupa, kita berharap APBD ini digunakan sebaik-baiknya dan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Kota Makassar. Kemudian yang terakhir apa tadi? Terkait dengan itu Pak, tadi regulasi sudah ya, swadaya. Dakal. Berkaitan dengan dakal, saya rasa tidak demikian Pak. Mungkin ada pemahaman yang salah.
Makanya tadi saya sudah share nomor telepon saya, kalau misalnya ada keluhan atau mungkin ada kesulitan yang terjadi di pemerintah kota, kontak saya Pak, nanti saya bantu fasilitasi supaya bisa dapat solusi dengan segera. Mungkin demikian. Oke, terima kasih. Itu tadi respon ketiga narasumber sesuai dengan saran dan masukan. Mohon maaf Pak, sekarang waktu menunjukkan 12:30 dan bagaimana Pak Prof? Oke. Ya, jangan khawatir Pak, karena setelah nanti kegiatan ini kita ada sidang komisi ya. Ada sidang komisi sebentar setelah makan siang. Dan ini kita sampai sore Pak, kita sampai sore. Jadi jangan khawatir, bisa disampaikan pada saat sidang komisi tentang permasalahan dan bisa berkoordinasi, tadi sudah ada kontak person. Nah mungkin waktu saya berikan ke Pak Ketua Forum Kota Sehat, ini juga penting untuk kita dengar, untuk menuju Kota Makassar yang kuat atau yang tangguh. Waktu dan kesempatan saya persilakan kepada Pak Prof. Mohon maaf, semuanya yang saya hormati. Ada dua pokok yang saya mau sampaikan. Yang pertama, secara umum, tadi dari DPR, kemudian dari kecamatan, kemudian dari siapa-siapa, itu punya usulan banyak. Jadi mungkin banyak sekali yang overlap. Sehingga nanti kalau ada sidang komisi, overlap itu tolong dijadikan hanya satu, sehingga seakan-akan musrembang kita ini begitu banyak usulan, padahal mungkin banyak yang overlap. Ya, yang pertama. Yang kedua, ini barangkali yang agak khusus. Kalau seandainya 154 kelurahan, kami dari Forum Kota Sehat juga 154 Pokja. Nah, kalau dana kelurahan itu diturunkan, kalau boleh ada regulasi dari atas, dari Pemkot, dari Bapeda barangkali, dalam regulasi ini ada presentasi untuk kegiatan, sehingga agak mudah kita lakukan realisasi kegiatan dengan adanya regulasi. Saya berikan contoh, harus ada format yang harus kita lakukan kegiatan pokok, kegiatan tambahan, dan kegiatan pilihan. Misalnya kegiatan pokok itu ada semua, apakah itu ada das, ada pinggir pantai, ataukah pegunungan, atau semua harus kegiatan pokok, harus ODF 100. Itu contoh. Sehingga kalau presentasi regulasi ini sudah diberikan bahwa untuk kota sehat atau Pokja kelurahan sehat, ada presentasi, kami boleh menuntut. Kenapa belum ada ini padahal ada anggarannya? Karena kalau kami turun ke bawah, Ibu, Bapak Bapeda, Pak Dr. Helmi, turun ke bawah, kita minta, oh tidak ada anggaran kota sehat di sini Pak. Yang ada anggaran kelurahan. Tapi kalau ada regulasi bahwa sekian persen untuk kegiatan ini, maka kami berhak untuk menuntut dan sekaligus menyampaikan bahwa Anda kami akan laporkan melaksanakan sesuai dengan apa yang telah diundang-undangkan. Demikian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof, Ketua Forum Kota Sehat yang telah memberikan pencerahan bagaimana tentu tujuannya supaya lebih efektif ya Prof ya. Baik, Bapak dan Ibu, Kampung Tengah juga menuntut untuk kita isi. Kita cukupkan sampai di sini. Jangan khawatir, ada sidang komisi Bapak Ibu. Karena itu saya ucapkan terima kasih kepada keempat narasumber saya yang sangat hebat. Bapak dari mewakili provinsi, dari BKAD, Bapenda, Kepala Bapeda Kota Makassar. Inilah esensi daripada Musrembang. Kita mempertemukan segala permasalahan dan bagaimana cara menjawab permasalahan itu sendiri, tentu dengan berdasarkan pada komitmen kita untuk bagaimana mendukung percepatan Makassar menuju resilient city dengan pertumbuhan yang inklusif. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan, apa yang kita bicarakan pada hari ini bernilai ibadah, dengan ucapan alhamdulillah dan memohon maaf bila mana dalam proses
memandu diskusi ini ada hal yang dinilai keliru ataupun salah, saya mohon maaf sebagai manusia biasa, tidak lepas dari kehilafan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tepuk tangan atas partisipasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Makassar dan saat ini pukul 12:35 Indonesia bagian tengah. Terus saja kita menyelesaikan untuk musrembang di sesi kedua dan sesaat lagi ataupun istirahat sholat dan makan kita masih akan tetap melanjutkan ke sesi 3, yaitu sesi sidang komisi dari masing-masing bidang. Pertama adalah bidang perencanaan dan pengendalian, kemudian yang kedua adalah bidang infrastruktur dan pengembangan, terakhir adalah pemerintahan umum dan ekonomi dan pemirsa. Sesi sore hari yakni pleno hasil komisi masing-masing komisi, dan untuk sidang komisi di tempat area lain dan nantinya akan kembali berkumpul di tempat ini. Pemirsa, demikian acara musrembang pemerintah daerah RKPD pemerintah Kota Makassar 2024. Saya Rafika Mustaqimah Wardah pamit. Salam maki pada salama.